Bab 821, Jurang Gigi Retak. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Mata Yue Zong berbinar mendengar kata-kata itu, perisai energi dan konverter. Yue Zong memiliki beberapa peralatan yang menggunakan konsep yang sama, seperti perisai cahaya dari sistem, dan lonceng spiritual perunggu. Keduanya adalah contoh. Namun, seiring berjalannya waktu, musuh menjadi semakin kuat, dan efektivitas perisai cahaya dan lonceng spiritual perunggu pun berkurang. Meski begitu, keduanya adalah harta pertahanan yang berharga. Jika ia dapat memproduksi peralatan tersebut secara massal, tingkat korban prajurit Yue Zong akan berkurang banyak, meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Yue Zong bertanya dengan rasa ingin tahu, karena lembah badai memiliki teknologi yang sangat canggih, mengapa saya tidak melihat orang-orang Anda memperlengkapi mereka? Liu Meier menjawab, meskipun lembah badai memiliki sumber daya dan cetak biru, kami tidak memiliki kemampuan untuk memproduksinya. Bagaimanapun, ada berbagai komponen yang dibutuhkan, dan hanya Pinia dari Storm 8 Grids yang dapat memproduksi beberapa dari tulang-tulang binatang mutan. Sampai saat ini, hanya ada 40 perisai seperti itu yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut. 40 perisai pertempuran badai itu dibawa oleh Pinia untuk berjaga di ngarai gigi retak, bertahan melawan Jenderal Dino Kuken. Alis Yue Zong terangkat saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bertahan melawan Jenderal Dino Kuken. Kalian bisa bertahan melawan orang-orang Dino. Orang-orang Dino memiliki kekuatan yang mengerikan, yang telah dilihat Yue Zong sendiri di penjara Temron. Mereka dapat memanggil selusin Jenderal Dino kelas rendah tipe 4 dan bahkan satu Jenderal Dino kelas menengah tipe 5 hanya dengan menjentikkan jari. Dengan kekuatan seperti itu, Yue Zong tidak dapat memahami bagaimana lembah badai dapat bertahan melawan mereka. Liu Meier terkekeh, dalam hal bentrokan langsung, tentu saja, kita bukan tandingan mereka. Seorang Jenderal Dino tingkat menengah dapat memimpin 4 bawahannya untuk menyapu bersih seluruh pasukan di ngarai gigi retak. Namun, puncak ngarai itu benar-benar tinggi, setiap puncak menjulang setinggi sekitar 3.000 meter. Dinding tebingnya curam dan sulit didaki. Lembah itu sempit dan sulit dilintasi, hanya memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Pinia telah memimpin 1.000 orang terbaik lembah badai untuk berjaga di sana. Bahkan Jenderal Dino tingkat menengah akan merasa sulit untuk melewatinya. Selain itu, kita juga memiliki aliansi dengan ras bersayap di sana. Dengan bantuan mereka, tidak mungkin orang-orang Dino dapat melewati ngarai. Dia berubah serius, sebenarnya, Yue Zong, jika bukan karena aku mengabaikan Zheng Zhen dan Dao Ge, dengan kekuatan mereka sendiri, mustahil bagi mereka untuk memasuki Storm Valley. Bahkan untuk seseorang sekuat dirimu, kau tidak akan mampu melawan seluruh Storm Valley. Meskipun setiap Storm 8 Grids berada di bawahmu dalam hal kekuatan, dengan kemampuan unik mereka, selama mereka semua bekerja sama, bersama dengan Storm Battle Armor, bahkan seorang Dino General kelas menengah tipe 5 tidak akan mampu mengalahkan mereka. Yue Zong mengangguk pelan sambil mendengarkan. Dia tahu bahwa ada banyak kemampuan aneh di luar sana. Beberapa individu yang sakit dan sangat kuat bahkan dapat membunuh para ahli tipe 4 ketika mereka hanya tipe 3. Bagaimanapun, pertempuran tidak hanya bergantung pada tingkat kekuatan yang mereka miliki. Ada begitu banyak faktor yang terlibat. Yue Zong telah bertemu dengan banyak ahli yang lebih kuat darinya. Setiap Storm 8 Grids adalah jenius berbakat, memiliki kemampuan aneh bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Sebaliknya, jika mereka tidak memilikinya, mereka pasti sudah dicabik-cabik oleh ras Dino sejak lama. Yue Zong tiba-tiba bertanya, bisakah pasukan di ngarai gigi retak bertahan melawan Jenderal Dino kelas atas? Itu adalah eksistensi dari alam tipe 6, Yue Zong tidak menyangka prajurit badai mampu menangkisnya hanya dengan kekuatan baju zirah badai saja. Liu Meier tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, Jenderal Dino kelas atas adalah eksistensi seperti iblis. Jika mereka menyerang, mereka hanya butuh 1 hari untuk menghancurkan ngarai gigi retak. Selain melarikan diri, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Hati Yue Zong hancur ketika mendengar bahwa, seperti yang diduga, prajurit ilahi tipe 6 tetaplah bencana yang mengerikan. Liu Meier melanjutkan dengan lembut, namun, tidak banyak dari ras Dino yang telah mencapai level itu. Saya pikir hanya ada sekitar 20 atau 30 dari mereka. Mereka semua adalah penguasa dan memiliki negara atau wilayah mereka sendiri.
Kecuali jika Raja Dino memerintahkan mereka, mereka tidak akan bertindak dengan mudah. Karena itu, wilayah hijau kita dapat bertahan. Jika mereka bertindak, bahkan jika seluruh wilayah hijau bersatu, itu tidak akan berarti banyak. Dia mendesah sebelum bertanya, dengan kekuatan Jenderal Dino Kuken, nilailah faksi lainnya. Yue Zong memiliki firasat yang sangat buruk. Di dunia yang didominasi oleh ras Dino ini, setiap faksi adalah keberadaan yang menakutkan. Liu Meier menjawab, Dino Jenderal Kuken adalah yang kelas rendah, dia berjaga di Craigtooth Gorge, telah mencoba beberapa kali untuk menyerang Green Region, tetapi selalu gagal, berkat Pinia dan pasukannya. Dia berasal dari kerajaan Raja Stegosaurus. Orang-orang Dino dari kerajaan Stegosaurus mengikuti jalur evolusi Stegosaurus, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan pertempuran jarak dekat yang berbahaya. Tubuh mereka biasanya ditutupi duri yang terbentuk dari tulang. Raja Kuraiken adalah prajurit dewa tipe 6. Yue Zong mengerutkan kening, dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, sebelum menyuruhnya beristirahat. Craigtooth Gorge adalah celah gunung-gunung yang menjulang tinggi dan puncak-puncak yang curam, salah satu dari sedikit jalur alami yang mencapai Green Region di dalam pegunungan Dolan, serta satu-satunya jalur yang menghubungkan kerajaan Stegosaurus ke Green Region. Di jalur sempit tertentu dengan tebing di kedua sisinya, ada tembok besar lebih dari 200 meter yang terbuat dari batu hijau. Tidak ada pintu masuk di dinding, hanya beberapa lubang peluru kecil, dengan banyak elit Storm Warrior bersembunyi di baliknya, menggunakan senjata elektromagnetik dan tombak tempur mereka untuk berjaga-jaga. Dari waktu ke waktu, pasukan patroli yang terdiri dari selusin orang bersayap akan terbang satu putaran dari atas dinding, memeriksa setiap serangan potensial dari orang-orang Dino. Puncak gunung setinggi 3.000 meter merupakan dinding yang tidak dapat diatasi oleh orang-orang normal, tetapi bagi mereka dari ras Dino, selama mereka menghabiskan cukup waktu dan energi, mereka dapat melintasi puncak setinggi 3.000 meter. Tanpa bantuan ras bersayap untuk mengintai, Craigtooth Gorge pasti sudah lama jatuh. Seorang wanita cantik dengan rambut pirang panjangnya diikat ekor kuda dan mengenakan Green Storm Armor datang ke dinding, bertanya kepada salah satu bawahannya, Jenny, apa kabar? Jenny dengan cepat menjawab dengan hormat, Lady Pinea, tidak ada yang luar biasa. Pandangan Pinea beralih ke cakrawala yang gelap dan jauh. Tiba-tiba, dari langit, terdengar suara alarm yang memekakkan telinga. Wajah Pinea berubah saat dia memerintahkan dengan keras, serangan musuh. Semuanya, bersiap untuk pertempuran. Pada saat yang sama, sejumlah prajurit menyerbu ke bagian dalam tembok, hanya menyisakan beberapa lusin Storm Warrior dengan perisai. Segera, dari langit, lebih dari 300 ras bersayap terbang menuju ngarai, ekspresi mereka terkejut dan takut saat mereka terbang. Tepat di belakang mereka, ada segerombolan besar lebah penghisap darah mengejar mereka. Ah, tolong, petik 2. Sejumlah orang bersayap yang lebih lemah melambat dan langsung diterkam oleh lebah penghisap darah. Mereka berjuang dalam penderitaan selama beberapa saat sebelum berubah menjadi mayat kering, jatuh ke tanah. Ketika orang-orang bersayap lainnya melihat ini, mereka mengepakkan sayap mereka dengan marah, melarikan diri secepat yang mereka bisa. Jumlah mereka hanya beberapa ratus, jika mereka tertangkap, itu akan menjadi malapetaka bagi mereka. Ketika Pinea melihat lebah penghisap darah, matanya berubah menjadi terkejut, saat dia menyalak, siapkan api kalian. Mata salah satu prajurit badai yang cantik menyipit, saat nukleus tipe 3 miliknya bersinar. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan jejak api yang menyala-nyala ke langit, menyelimuti sebagian besar lebah. Saat api menjilati mereka, sayap mereka terbakar, dan banyak dari mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Beberapa dari mereka memutar tubuh mereka, berubah menjadi awan serangga yang melesat ke bawah. Pinea mengikutinya, angin. Prajurit badai lainnya melambaikan tangannya, mengirimkan tornado yang kuat ke langit, berbenturan dengan lebah yang datang. Bersamaan dengan api, kedua keterampilan itu berpadu membentuk tornado api yang kuat yang tampaknya bertiup kemana-mana, membakar banyak sekali lebah. Jumlah lebah itu terlalu banyak, dan mereka datang dari segala arah. Salah satu prajurit badai segera melangkah maju dan menyiapkan perisai besarnya. Dengan kilatan cahaya, energi melesat keluar dari perisai, membentuk penghalang besar di depan puluhan prajurit di tembok kota. Namun, meskipun itu dapat melindungi mereka, itu juga mencegah tornado api itu meledak. Dari lubang-lubang di tembok, sejumlah sinar elektromagnetik melesat ke langit,
mencabik-cabik lebah yang menghalangi. Banyak lebah berhasil menyelinap ke dalam lubang-lubang senjata ini, dan segera, terdengar jeritan menyedihkan dari prajurit badai yang tak terhitung jumlahnya dari dalam. Pinea menatap awan lebah dan matanya berkilat cemas. Sial. Apa yang harus kita lakukan? Jumlah lebah itu terlalu banyak. Dalam keadaan seperti itu, ancaman serangga ini bahkan lebih tinggi daripada prajurit ilahi tipe 5 di luar sana. Di ngarai yang gelap gulita ini, di mana serangga ada di mana-mana, sejumlah cahaya terang memancar keluar, saat kawanan besar lebah ditembak jatuh, tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Namun, pada saat yang sama, jeritan manusia memenuhi udara. Awan lebah penghisap darah bagaikan malapetaka, menelan semua yang ada di jalan mereka. Tak ada lubang yang bisa luput dari perhatian mereka, saat mereka melewati berbagai celah dan retakan, menerkam Storm Warriors. Berbagai celah untuk senjata ternyata menjadi kejatuhan mereka, saat lebah memanfaatkannya untuk memasuki tembok kota. Namun, meski mereka mampu menyebabkan kepanikan yang meluas serta beberapa jeritan yang menyakitkan, mereka tak mampu memusnahkan mereka dengan cepat karena jumlah yang terbang masuk masih terlalu sedikit. Itu belum cukup untuk menyebabkan kekacauan yang meluas. Sejauh ini, 6 atau 7 Storm Warriors yang malang telah tersedot kering, sementara sisanya tersengat dan menderita, tetapi belum mati. Banyak Storm Warrior yang pintar memanfaatkan barang-barang mereka untuk menutup lubang, mencegah lebih banyak lebah masuk. Saat mereka menangkis lebah dengan sekuat tenaga dan kemauan mereka, di balik kawanan lebah, sejumlah manusia dinosaurus yang memegang bilah tulang yang panjang dan tajam datang berbaris melalui lembah sempit. Ada sesuatu yang telah mereka lakukan, yang menyebabkan lebah penghisap darah mengabaikan mereka sepenuhnya. Pada saat yang sama, memanfaatkan kegelapan malam, sejumlah dari mereka mulai merangkak naik ke permukaan tebing, menuju tembok kota. Puncak-puncak di kedua sisi ngarai gigi retak benar-benar luar biasa dan tinggi, tidak dapat ditembus oleh kebanyakan manusia. Namun, bagi manusia dinosaurus ini, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat mereka tangani. Di masa lalu, dengan aliansi dan bantuan ras bersayap, mereka dapat dengan mudah membunuh manusia dinosaurus yang mencoba mendaki gunung. Itulah sebabnya mereka tidak menggunakan metode seperti itu untuk menyerang terakhir kali. Saat ini, karena ancaman lebah penghisap darah, orang-orang ras bersayap benar-benar melarikan diri, yang memungkinkan orang-orang dino untuk memanfaatkan kesempatan dan dengan cepat memanjat. Di dinding, Pinea dan selusin prajurit badai dipaksa ke sudut, karena api terus menyala ke langit, membakar banyak lebah. Saat api menyala merah dan kawanan lebah hitam saling beradu, itu menciptakan jalinan warna yang ganas. Di sekitar Pinea, ada banyak lebah penghisap darah yang mencoba mendekat, namun, mereka tertiup oleh tornado, tidak dapat mencapainya. Tepat pada saat ini, bilah tulang besar berayun dari sisi dinding, dan dengan tebasan, prajurit badai yang menyemburkan api itu terpenggal. Pinea melolong kesakitan saat melihatnya. Sun Li. Sejumlah paku tulang muncul dari kedua sisi dinding, menuju Pinea dan yang lainnya. 3 Storm Warrior mengaktifkan perisai mereka, nukleus tipe 3 pada mereka bersinar terang, saat perisai energi besar terbentuk. Paku tulang tajam mendarat di perisai, menyebabkan dentang keras, tetapi akhirnya dibelokkan, sementara perisai bergetar sedikit. Tepat pada saat ini, sosok lebih dari 3 meter, terbungkus sisik tebal, tubuhnya penuh dengan lempengan tulang dan cakarnya panjang dan tajam datang perlahan. Di tangannya, ada bilah panjang dan tajam yang terbuat dari tulang ekor. Dia berbicara, "Kamu adalah Lady Pinea dari Storm Valley. Benar-benar mampu. Aku belum pernah mendapatkan hewan peliharaan yang begitu lucu sebelumnya. Ayo jadi hewan peliharaanku, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Jika kamu tidak setuju, aku akan menangkapmu untuk memberi makan Red Tooth-ku." Melihat Jenderal Dino buas yang tubuhnya memancarkan aroma darah yang kental, Pinea langsung diliputi oleh auranya. Dia telah menggunakan Storm Battle Armor untuk mencapai ranah Type 4 Divine Warrior, namun itu tidak cukup untuk menghilangkan perasaan tertekan itu. Sejumlah Jenderal Dino datang melompati tembok, menghunus bilah tulang, berdiri diam di belakang pemimpin ini. Tatapan mereka penuh dengan nafsu darah saat mereka menatap para wanita itu. Tekanan dan nafsu darah yang kuat menyebabkan mereka merasa tercekik. Pinea menekan rasa takutnya saat dia bertanya, "Kau Jenderal Dino kelas menengah dari kerajaan Stegosaurus?" Jenderal Dino itu menatap Pinea dengan tatapan merendahkan seolah-olah dia sedang menatap orang mati. "Benar. Aku Ku Hasan,
Jenderal Dino kelas menengah dari kerajaan Stegosaurus. Apa kau memilih menjadi peliharaanku, atau mati bersama orang-orangmu di sini? Pinea memperlihatkan senyum saat dia menekan tombol di tombak pertempurannya. Aku memilih kehancuran bersama. Mari kita binasa bersama. Hong! Pada saat itu, cahaya terang menyambar di atas tembok kota, menyelimuti semua yang ada dalam radiusnya. Berbagai Storm Warrior tertelan dan hancur berkeping-keping, saat gelombang kejut yang mengguncang bumi bergerak keluar. Di bawah ledakan itu, seluruh Krektot Gorge terdorong lebih lebar, saat batu-batu dan bongkahan batu berjatuhan. Pada saat ledakan berakhir, tembok kota telah hancur, meninggalkan banyak bongkahan batu yang pecah. Sejumlah besar manusia dinosaur di tembok dan sekitarnya juga telah termakan, hanya menyisakan sekitar 20 manusia dinosaur tipe 3 yang berada jauh, sehingga lolos dari area yang terkena dampak. 20 manusia dinosaur ini mulai menggali puing-puing dan reruntuhan tepat setelah mereka pulih dari guncangan. Ini ekor Jenderal Hasan. Ini jarinya. Petik 2 petik 2. Ke-20 dari mereka berhasil menemukan berbagai anggota tubuh dan bagian tubuh yang patah. Mereka menatap mereka sambil bertukar pandang. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa sekarang?" Yang lain menyindir, "Kurasa, kita hanya bisa kembali untuk melaporkannya kepada komandan." Operasi kali ini telah menyebabkan semua Jenderal Dino terbunuh. Sebagai musuh bebuyutan, mereka tidak punya pilihan selain mundur dan melapor. Tak lama kemudian, 20 orang Dino tipe 3 dengan cepat pergi dalam kegelapan. Pada saat ledakan besar terjadi, cahaya terang memancar melalui langit, suara ratapan terdengar melalui Storm Imperial City. Luo Qingqing saat ini sedang menangani beberapa urusan ketika dia mendengar suara-suara itu, dan tubuhnya gemetar, matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Pinea, kau benar-benar memilih untuk mati bersama dengan binatang buas itu." Rasa sakit itu memudar dengan cepat, saat dia memanggil seorang wanita cantik dengan rambut pendek dan abu-abu. "Anina, pergi delegasikan pasukanmu, bersiaplah untuk mengevakuasi wilayah hijau." Mata Anina bersinar dengan tatapan serius saat dia mengangguk, dimengerti. Setelah dia pergi, Luo Qingqing dengan cepat memanggil Yue Zong. "Yue Zong, ini adalah teknologi prasejarah yang dimiliki Storm Valley kita." Luo Qingqing berbicara sambil menatap Liu Meier, mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, seorang Storm Warrior melangkah maju untuk menyerahkan sebuah kotak emas kepada Yue Zong. Yue Zong membukanya dan melihatnya, menyadari bahwa memang ada banyak sumber daya dan cetak biru pada konverter energi dan perisai. Matanya berbinar gembira, sebelum menatap Liu Meier. Liu Meier berbicara dengan lembut, "Luo Qingqing mungkin sombong, tetapi kepribadiannya benar-benar dapat dipercaya. Karena dia telah berjanji kepadamu, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Yue Zong, karena kamu ingin menguasai kota kekaisaran, ikutlah denganku." Luo Qingqing kemudian berdiri dan berjalan pergi dengan ramah. Yue Zong terkekeh pelan dan mengikutinya. Setelah melewati sejumlah koridor, dia akhirnya tiba di ruang kontrol dengan monitor yang tak terhitung jumlahnya, dihubungkan oleh berbagai kabel tebal, yang terhubung ke satu komputer pusat utama. Komputer itu mendukung lebih dari ratusan tampilan. Namun, setiap monitor berwarna hitam, jelas, komputer itu tidak digunakan. Luo Qingqing menunjuknya dan berkata, "Ini adalah komputer pusat Storm Imperial City. Selama kau bisa mengendalikannya, kau akan mendapatkan kendali atas seluruh Imperial City." Namun, komputer itu sudah berhenti bekerja selama ratusan tahun. Mengenai bagaimana Imperial City bisa tetap bertahan, dan apa teknologi di baliknya, aku sendiri tidak yakin. Kita hanya bisa tinggal di sini, tetapi untuk benar-benar mengendalikannya, kau harus mencari tahu sendiri. Aku serahkan padamu. Yue Zong menatap komputer pusat itu dan mengerutkan kening, mengeluarkan layar genggamnya, memperlihatkan Bai. Dia bertanya, "Bagaimana aku bisa mengaktifkan komputer pusat ini?" Sebuah radar kecil muncul dan mulai memancarkan gelombang, memindai komputer di depannya, saat mata Bai beralih ke kilatan data. Bai kemudian menunjuk ke salah satu sudutnya dan berkata, "Buka pintu kecil itu. Setelah itu, masukkan inti atom tipe 3 dan tekan tombol ini. Kamu seharusnya bisa menyalakannya." Luo Qingqing menatap Bai dengan tatapan heran. Yue Zong mengikuti instruksi Bai dan membuka palka kecil itu, memasukkan inti atom tipe 3, sebelum menekan sebuah tombol. Pada saat itu, mengikuti desiran roda gigi dan tenaga yang keras,
sejumlah bohlam mulai menyala. Saat semua layar menyala setelah 20 detik, layar utama bersinar dengan kotak saat suara metalik terdengar. Silakan masukkan kata sandi. Luo Qingqing memperhatikan dengan tenang. Storm Imperial City adalah senjata berteknologi tinggi. Dia tentu saja telah mencoba mengoperasikannya sebelumnya. Dia telah menemukan lubang untuk memasukkan nukleus sebelumnya dan terhenti di tahap kata sandi. Dia ternyata tidak memilikinya. Yue Zong mengeluarkan kabel, bermaksud untuk menghubungkan Bai Yi ke komputer utama, namun, dia menemukan bahwa kedua ujungnya tidak kompatibel, kabelnya memiliki ujung yang berbeda. Aku tidak dapat menghubungkanmu. Tidak perlu. Pada jarak sedekat itu, gelombang radar sudah cukup. Harap tunggu sebentar. Setelah itu, tablet genggam mulai memancarkan gelombang keluar lagi, saat mata Bai Yi beralih ke data dan angka. Layar utama komputer pusat tiba-tiba berkedip, saat kata sandi dimasukkan secara otomatis. Pesan suara dibatalkan, dan mereka masuk. Selamat datang, pengendali dengan akses kelas S. Sebuah suara metalik terdengar memberi selamat dari komputer pusat. Di belakang, Luo Qingqing dan Liu Meier melihat ini dan mata mereka terbelalak kaget. Apa? Dia benar-benar berhasil menguasai, menjalankan diagnosa diri. Saat ini, kapal perang hanya memiliki 10% energi tersisa, kerusakan koneksi data sebesar 23%, sistem tenaga masih utuh, kerusakan sistem senjata sebesar 32%, konverter perisai energi masih utuh, sistem perisai masih utuh. Silakan masukkan inti tipe 7 untuk mengoperasikan kapal perang. Setelah serangkaian pengujian, hasilnya ditampilkan untuk dilihat Yue Zong. Yue Zong tertawa getir ketika dia melihat ini, inti binatang mutasi tipe 7. Belum lagi inti binatang mutasi tipe 7, Yue Zong bahkan tidak memiliki inti tipe 6. Inti tipe 5 di tangannya tidak banyak, hanya 3, yang satu telah diberikan kepada Grini. Dari dua lainnya, satu adalah bahan bakar untuk armor pertempuran matahari berwarna emas muda, yang membuatnya hanya memiliki satu. Tidak ada cara bagi Yue Zong untuk mendapatkan inti tipe 7 pada saat ini. Monster-monster itu adalah makhluk yang dapat menyebabkan bencana hanya dengan gerakan mereka. Kaisar ular laut tipe 7 telah menimbulkan badai di tengah laut, menyebabkan tsunami setiap beberapa detik. Beberapa bentuk kehidupan cerdas akan bertahan di sana karena setiap kali terjadi perang antara para penguasa, badai mengerikan yang terjadi akan memakan bentuk kehidupan yang lebih lemah. Yue Zong bertanya, saya hanya memiliki inti tipe 4 dan tipe 3. Berapa banyak yang dibutuhkan kapal perang? Untuk sepenuhnya menunjukkan kemampuan kapal perang, diperlukan satu inti tipe 7, 40 inti tipe 6, 800 inti tipe 5, 8000 inti tipe 4, atau 80.000 inti tipe 3. Ketika dia mendengar sosok yang menakutkan itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Kapal perang itu mungkin benar-benar menakutkan dalam hal kekuatan tempur, tetapi konsumsi energinya juga menakutkan. Meskipun dia memiliki sarana untuk memburu binatang mutasi tipe 3, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memburu 80.000. Bahkan lembah badai dengan sejarahnya yang panjang tidak akan mampu mengeluarkan 80.000 inti tipe 3 begitu saja. Luo Qingqing melihat daftar itu dan menghela napas lega. Jika Yue Zong tidak memiliki sarana untuk mengeluarkan begitu banyak inti, maka kota kekaisaran akan tetap ada. Mata Yue Zong berbinar saat dia bertanya, sistem tenaga. Jika hanya itu, berapa banyak inti tipe 3 yang dibutuhkan? Jika menggunakan sistem tenaga, tanpa perisai energi, itu akan membutuhkan 5.000. Inti tipe 3, bagaimana dengan satu kali perjalanan sekitar 10.000 km, berapa banyak? 500. Namun, jika menggunakannya terlalu sedikit, itu tidak akan menjadi sumber yang dapat digunakan kembali. Setelah 10.000 km, 500 inti tipe 3 akan hancur menjadi debu karena pengeluaran yang berlebihan. Hati Yue Zong sedikit lega dan tersenyum, itu sudah cukup. Yue Zong telah memperoleh segunung inti dari perut binatang mutasi tipe 6 di dalam laut binatang mutasi. Sebagian besar adalah inti tipe 3, dengan lebih dari 3.000 di antaranya, itu akan cukup untuk mendukung kapal perang badai untuk penerbangan sejauh 60 km. Satu-satunya kekurangannya adalah semua fitur pertempuran akan terkunci, dan perisai energi yang kuat tidak dapat digunakan karena kekurangan energi. Meski begitu, kota terapung mampu memberi Yue Zong sedikit rasa aman di dunia yang gelap dan kejam ini. Silakan masukkan inti. Sebuah pintu paduan terbuka di depan Yue Zong. Dengan lambaian tangannya,
dia mengeluarkan 500 nukleus tipe 3 di dalam cincin penyimpanannya dan membuangnya ke dalam lubang Palka. Luo Qingqing dan Liu Meier benar-benar terdiam kali ini. Storm Valley adalah faksi besar dengan sejarah ratusan tahun, bahkan mereka akan merasa sulit untuk mengumpulkan 500 nukleus tipe 3 dalam waktu singkat. Yue Zong hanya melambaikannya begitu saja. Kekayaan dan warisan Storm Valley tumbuh puluhan nukleus tipe 3 setiap tahun, tetapi dalam ratusan tahun ini, melalui pertempuran tanpa akhir, akan ada juga konsumsi. Oleh karena itu, nukleus tipe 3 mereka tidak banyak. Dalam hal sumber daya, faksi yang memiliki nukleus terbanyak adalah orang-orang Dino. Kerajaan Stegosaurus sendiri sudah memiliki lebih dari Yue Zong. Meskipun Storm Valley mungkin menjadi hegemon di antara faksi manusia, dibandingkan dengan orang-orang Dino, itu hanyalah kelompok berukuran kecil. Yue Zong menatap komputer pusat yang terang, matanya bersinar dengan kepuasan. Sebelum berbalik untuk berbicara kepada Luo Qingqing, mari kita bicarakan tentang kekuatan kita yang bekerja sama untuk menghancurkan Gunung Pterosaurus. Luo Qingqing menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu harus menunggu. Tatapan Yue Zong berubah tajam, saat senyumnya menghilang, kenapa? Setelah periode komunikasi singkat ini, Yue Zong yakin bahwa Luo Qingqing tidak akan menarik kembali kata-katanya. Baginya untuk menolak permintaannya, pasti ada alasannya. Wajahnya berubah muram saat dia menjawab, kami baru saja mengalami serangan yang menghancurkan di Craigtooth Gorge. Wilayah hijau kami sekarang telah kehilangan pertahanannya, kerajaan Stegosaurus pasti akan memanfaatkannya untuk menyerang wilayah hijau dan memburu. Tidak ada satupun faksi kami yang dapat melawan mereka. Kami tidak punya pilihan selain mengungsi sekarang. Luo Qingqing telah memerintah Storm Valley selama beberapa tahun dan telah berselisih dengan kerajaan Stegosaurus berkali-kali. Dia jelas tentang kemampuan mereka untuk menghadapi Jenderal Dino kelas rendah, tetapi melawan yang kelas menengah, kecuali dia tiba-tiba menerobos ke alam prajurit ilahi tipe 5, itu tidak akan berarti banyak. Bahkan jika dia mengandalkan Storm Armor, dalam pertempuran frontal, dia belum sebanding dengan Jenderal Dino kelas menengah. Begitu kerajaan Stegosaurus berhasil melewati ngarai gigi retak, seluruh wilayah hijau akan menjadi tempat perburuan mereka. Selain melarikan diri dan bersembunyi, manusia hanya bisa berdoa agar mereka tidak ditemukan. Hati Yue Zong hancur saat mendengar ini. Manusia Dino menguasai sebagian besar dunia ini. Dia tidak terlalu percaya diri untuk berpikir bahwa dia bisa bertahan melawan invasi mereka. Luo Qingqing tiba-tiba berkata, Yue Zong, meskipun ini agak tiba-tiba, aku harap kamu mengizinkan orang-orang lembah badai kita untuk tinggal di kota kekaisaran. Jika kita bekerja sama, kita bisa melarikan diri dari mereka. Sekarang lembah badai sudah menjadi milik Yue Zong, Luo Qingqing hanya bisa meminta bantuan Yue Zong. Jika mereka tidak memiliki kastil udara ini, ratusan ribu orang di lembah badai akan binasa di dunia yang dipenuhi binatang mutan, binatang prasejarah, dinosaurus ganas, dan serangga mutan. Mereka bahkan tidak akan bisa melewati 100 km jika mereka melarikan diri dengan berjalan kaki. Ada kemungkinan bahwa bahkan sebelum orang-orang Dino bergerak, ratusan ribu orang mungkin akan mati di sepanjang jalan, lagi pula, mereka berada di dasar rantai makanan. Ada banyak predator di luar sana. Lembah badai, Gunung Pterosaurus, dan aliansi matahari semuanya telah membangun kota untuk mengumpulkan kekuatan orang-orang dan kecerdasan mereka, bertahan di wilayah hijau. Hanya dengan begitu mereka dapat bertahan hidup di dunia ini. Faksi-faksi yang diusir atau dibuang cepat atau lambat akan binasa di tangan dan rahang berbagai binatang buas. Yue Zong menatap Luo Qingqing dan menjawab, Luo Qingqing, kamu harus tahu bahwa orang-orangku juga membutuhkan kapal perang ini. Dengan berada di kapal ini, orang-orangmu akan menempati ruang hidup. Jika kamu ingin tinggal, kamu harus membayar harga yang tepat. Luo Qingqing menggertakkan giginya, 100 inti binatang mutasi tipe 3 dan 1 inti tipe 4. Yue Zong menjawab, tidak cukup. Aku ingin kalian mendengarkan perintahku pada saat yang tepat untuk melawan manusia Dino. Jika kalian bisa menyetujui ini, selain inti binatang mutasi yang baru saja kalian janjikan, aku bisa membiarkan kalian ikut. Luo Qingqing menggertakkan giginya untuk menjawab, baiklah. Tapi, lembah badai kita tidak akan menerima misi bunuh diri. Yue Zong setuju, tentu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Yue Zong mengambil botol kaca berisi setetes darah emas di dalamnya, menyerahkannya padanya, ini seharusnya bisa membebaskanmu dari racun. Luo Qingqing mengambilnya,
hatinya bergetar karena emosi. Namun, dia tidak langsung menghabiskannya, sebaliknya, menatap Yue Zong dengan waspada. Apa yang kamu inginkan? Yue Zong menatap Luo Qingqing dengan serius. Aku harap kita bisa menjadi sekutu, dan kau akan membantu kami selama pertarunganku melawan para dino. Seorang jenderal dino kelas menengah memiliki kekuatan seperti prajurit ilahi tipe 5. Fisik tubuh mereka juga jauh melampaui manusia, sehingga meningkatkan kecakapan tempur mereka. Bahkan jika Yue Zong mengenakan Sun Armor berwarna emas muda dengan inti tipe 5, ia tidak yakin bisa mengalahkan jenderal dino kelas menengah. Ia membutuhkan semua bantuan yang bisa ia dapatkan. Luo Qingqing adalah seorang jenius di antara para wanita lainnya. Dalam hal kualifikasi, ia bahkan lebih tinggi dari Yue Zong yang memiliki jejak dewa dan iblis. Kecakapan tempurnya kuat, jika Yue Zong bisa mendapatkan bantuannya, ia akan memiliki harapan untuk bertarung melawan jenderal dino kelas menengah. Kerajaan Stegosaurus sedang bersiap untuk menyerang wilayah hijau. Dalam keadaan seperti itu, jika ia bisa meminta bantuan ahli ini, Yue Zong akan mampu bertahan hidup lebih lama. Yue Zong benar-benar mempertimbangkan untuk menelan lembah badai, tetapi ia dengan cepat menyerah. Ini karena jika dia menangkap atau membunuh Luo Qingqing, itu tidak berarti seluruh lembah badai akan mengikutinya. Lebih jauh lagi, karena situasi saat ini, sangat penting untuk memiliki sekutu. Luo Qingqing jujur dan menepati kata-katanya. Dia adalah pahlawan wanita yang langka, jika dia setuju untuk menjadi sekutu Yue Zong, dia akan mendapatkan teman dan dukungan yang kuat. Mata Luo Qingqing bersinar dengan tatapan tegas. Oke. Aku berjanji padamu, selama aku masih hidup, dan Yue Zong kau tidak mengkhianati lembah badai kami akan menjadi sekutumu yang paling terpercaya. Mendengar janjinya, wajah Yue Zong menampakkan senyum puas. Di sisi lain, Liu Meier menyaksikan ini dengan iri. Dia berharap dapat bernegosiasi dengan Yue Zong sebagai lawan yang setara, bukan bawahannya. Setelah masalah diselesaikan, Luo Qingqing mulai mengumpulkan orang-orangnya untuk mengungsi ke kapal perang badai. Meskipun disebut sebagai kapal perang, itu lebih seperti kota terapung, menjejalkan beberapa ratus ribu orang bukanlah masalah. Di masa lalu, hanya kalangan atas lembah badai yang dapat tinggal di dalam kota terapung ini. Sekarang, untuk melarikan diri dari invasi kerajaan Stegosaurus, banyak dari mereka mulai pindah ke sana. Saat mereka mengungsi, cahaya terang melesat ke langit, saat sejumlah lagu duka terdengar dari kapal perang. Luo Qingqing menemukan Yue Zong dan berbicara dengan sungguh-sungguh, Yue Zong, ini tidak bisa terus berlanjut. Kerajaan Stegosaurus telah bertindak, target mereka adalah lembah badai kita. Jelas, Zheng Zhen dan Dao Ge telah mengungkapkan lokasi kita kepada mereka. Aku khawatir sebelum orang-orang kita selesai mengungsi, mereka akan sampai. Aku akan membawa pasukanku untuk menyerang mereka. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Luo Qingqing telah mengirim berbagai unit untuk menjaga banyak jalur menuju lembah badai. Seberkas cahaya tunggal itu melambangkan salah satu unit yang dimusnahkan oleh pasukan kerajaan Stegosaurus. Para prajurit badai di lokasi itu telah meledakkan bom untuk menghadapi mereka. Pengebom bunuh diri adalah salah satu metode untuk menghadapi manusia dino yang kuat itu. Bagaimanapun, manusia dino yang paling lemah akan tetap setidaknya berada di ambang prajurit ilahi tipe 2, dan mayoritas pasukan mereka sudah berada di alam tipe 3. Yue Zong menyeringai, aku akan pergi bersamamu. Aku ingin memiliki ukuran yang baik dari kemampuan mereka. Saat memburu ras dino, Yue Zong dapat menyerap kekuatan hidup mereka dan memelihara dirinya sendiri melalui jejak dewa dan iblis, yang selanjutnya mengembangkan dirinya. Di dalam lembah badai, sejumlah besar prajurit badai memfasilitasi evakuasi. Kehadiran Yue Zong tidak akan banyak membantu. Terima kasih banyak, ayo pergi. Luo Qingqing melirik Yue Zong dalam-dalam. Dengan kibasan jubahnya, dia berbalik, dan di bawah pengawalan 4 Storm 8 Grids, 36 Storm Warriors, mereka keluar. Yue Zong melirik Liu Meier di sampingnya dan berbicara dengan lembut, ayo pergi. Ya, Liu Meier menjawab dan mengikutinya. Setelah mereka meninggalkan Storm Valley, kelompok itu dengan cepat melintasi hutan yang rimbun. Tiba-tiba, seberkas cahaya lain melesat ke langit. Binatang buas. Luo Qingqing melihat dan mengumpat pelan, berniat untuk menyerbu. Pada saat ini, Yue Zong tiba-tiba menyalak, tunggu sebentar. Luo Qingqing berputar dengan marah dan melotot dengan api kemarahan, Yue Zong, jika kamu takut, kamu bisa kembali.
Jangan menghalangi jalanku. Berbagai Storm Warriors elit juga melotot padanya. Yue Zong tetap tenang saat menjawab, daerah itu sudah dikuasai mereka, bahkan jika kita pergi ke sana, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mengapa tidak menyiapkan penyergapan di sini, dan membereskan mereka sekali dan untuk selamanya? Mata Luo Qingqing kembali jernih, saat dia mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa mereka berada di ngarai yang sempit, dan itu adalah lokasi yang sempurna untuk penyergapan. Begitu mereka menyegel kedua ujung ngarai, mereka bisa menghadapi musuh dalam satu gerakan. Luo Qingqing dengan cepat memberi perintah, siapkan penyergapan. Dengan kata-katanya, ratusan Storm Warriors segera beraksi, menunggu di kedua sisi. Mereka semua adalah prajurit, berpengalaman, begitu mereka menunggu, mereka menarik kembali aura mereka dan menghilang ke dalam kehijauan. Yue Zong juga melompat ke ngarai, menemukan tempat persembunyian yang layak untuk dirinya sendiri. Dia kemudian menyiapkan senjata elektromagnetiknya, dan menarik kembali auranya, mengamati lembah. Tidak lama kemudian, 400 Dino Warrior dari kerajaan Stegosaurus datang menunggangi Velociraptor, mendekati lokasi mereka. Mereka berlumuran darah segar dan memancarkan hawa haus darah yang kuat, jelas baru saja menyelesaikan pembantaian mereka sebelumnya. Sebagian besar dari mereka berada di kondisi Divine Warrior tipe 3, dengan stamina yang kuat, dan tidak perlu khawatir akan kelelahan yang berlebihan. Selama pertempuran tidak terlalu berat, mereka dapat terus bertarung dalam waktu yang lama. Lebih jauh lagi, dengan tunggangan Velociraptor mereka dapat menempuh jarak yang jauh dalam semalam. Ratusan Dino Warrior melaju dengan cepat dan berisik melalui lembah. Bunuh! Luo Qingqing memperhatikan saat mereka semua memasuki ngarai sebelum memberi perintah dengan dingin. Storm Warrior di kedua sisi segera mengeluarkan senjata elektromagnetik mereka yang disisipkan dengan inti tipe 3 dan mulai menembak. Sinar itu melesat jatuh dan mencabik-cabik Dino Warrior yang tidak siap, merenggut puluhan nyawa. Maju, maju! Dino General kelas rendah yang memimpin menyalak sambil mengangkat pedang sepanjang 3 meter tinggi-tinggi, mendesak Velociraptornya lebih jauh ke depan. Hong, Hong, pada saat ini, Luo Qingqing mendorong dengan sekuat tenaga, menyebabkan batu besar lebih dari puluhan ton berguling menuruni tebing, menuju Dino General kelas rendah yang memimpin. Menghadapi batu yang datang itu, wajah Dino General kelas rendah juga jatuh. Tubuhnya berkelebat, dan dia melompat dari Velociraptornya, melesat keluar ngarai dalam satu napas. Setiap binatang dari tipe 4 dan di bawahnya juga akan menderita cedera parah ketika berhadapan dengan batu besar yang datang lebih dari 100 ton, belum lagi Dino General kelas rendah ini. Satu batu besar datang berguling ke bawah, langsung menghancurkan Velociraptor yang malang itu. Sejumlah batu besar datang berguling ke bawah, meratakan banyak Dino Warrior, membentuk dinding batu besar lebih dari selusin meter, menghalangi kemajuan mereka. Para Dino Warrior pun terjebak, tidak dapat melanjutkan perjalanan. Banyak sinar elektromagnetik melesat keluar, menjatuhkan para Dino Warrior dari tunggangan mereka, menembus tubuh mereka dan menyebabkan darah mengalir. Di ruang yang sempit seperti itu, mereka tidak punya cara untuk menghindar. Jeritan mereka bergema di udara. Jika pasukan manusia biasa terjebak dalam penyergapan seperti itu, mereka akan dibantai dengan bersih. Namun, para Dino Warrior ini menakutkan, dan segera memikirkan cara untuk mengatasinya. Panjat, bunuh mereka. Salah satu Dino Warrior meraung marah dan turun dari tunggangannya. Dia mulai memanjat tebing, dengan cepat berjalan menaiki dinding yang berbahaya. Dengan setiap tangkapan, cakarnya menancap ke tebing. Para Dino Warrior mulai turun dari tunggangan mereka dan berjalan menaiki sisi tebing dengan lincah. Mereka tidak ahli dalam memanjat gunung, jadi kecepatan mereka lebih lambat dibandingkan dengan gerakan tanah. Storm Warriors terus menghujani mereka dengan tembakan, menyebabkan banyak yang jatuh. Meski begitu, jumlah yang merangkak naik sangat banyak. Jenderal Dino kelas rendah yang telah dipaksa keluar dari ngarai meraung dan melompat ke atas ngarai. Namun, saat dia mengulurkan tangan, dia langsung diganggu oleh Ratu Badai Luo Qingqing, tombak perangnya melesat ke dahinya. Dengan kekuatannya dan peningkatan dari armor perang, serta kemampuan manipulasi tornado bawaannya, kecepatannya didorong hingga maksimum. Jenderal Dino kelas rendah baru saja naik dan harus menghadapi kekuatan yang begitu kuat. Dia terkejut dan mengangkat tombaknya sendiri dalam upaya untuk menangkisnya sambil memutar tubuhnya sedikit ke sisi lain. Dorongan mengerikan Luo Qingqing mengenai bahu Jenderal Dino, dan kekuatannya meledak,
menghancurkannya berkeping-keping, menyebabkannya melayang di udara. Di udara, sebuah sinar elektromagnetik melesat keluar dari suatu sudut, menembus kepalanya, menghancurkannya. Pada saat itu kepala Jenderal Dino tertembak. Seorang prajurit Dino dengan cepat berjalan ke jurang, muncul di depan prajurit badai dengan senjata elektromagnetik. Ia menebas kepalanya, memenggalnya dalam satu tebasan, sementara darah segar menyembur dari lehernya. Prajurit Dino dengan cepat memanjat dan menerkam ke arah prajurit badai. Prajurit badai telah membuat persiapan mental untuk menjadi umpan di sini saat mereka mengangkat tombak perang dan menyerbu untuk menghadapi prajurit Dino dalam pertempuran habis-habisan. Seorang prajurit Dino akan membutuhkan 4 prajurit badai dalam baju zirah badai mereka untuk bertarung dengan satu formasi. Jika mereka tertangkap sendirian, maka dalam beberapa tarikan napas, mereka akan musnah. Kekuatan tempur para prajurit Dino itu benar-benar menakutkan. Sebelumnya, prajurit badai memiliki keunggulan, tetapi dengan semakin banyaknya prajurit Dino yang menyeberangi jurang, mereka mulai tertekan. Pergilah ke neraka. Luo Qingqing menyerbu ke dalam pertempuran seperti dewi perang, dengan sekali tusukan tombaknya, kepala seorang prajurit Dino hancur berkeping-keping. Dia melesat ke tengah-tengah mereka, menyerang setiap sisi seolah-olah tak terkalahkan, dan tak satu pun prajurit Dino yang tampaknya mampu menahan satu gerakan pun. Hidup yang mulia, petik 2. Para prajurit badai wanita bersorak kegirangan, melihat ratu mereka sendiri menghancurkan musuh-musuh mereka seolah-olah itu bukan apa-apa, dan moral mereka langsung meroket. Mereka menyingkirkan semua rasa takut akan kematian, dan kemampuan tempur mereka meningkat hingga maksimal. Dia benar-benar kuat. Yue Zong terus menembakkan senjata elektromagnetiknya ke arah para prajurit Dino sambil mengamati Luo Qingqing membantai musuh. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan saat dia membantai musuh-musuhnya, tetapi kemanapun dia pergi, moral para prajurit badai akan melonjak, dan pertempuran menjadi lebih intens. Tidak banyak pria yang bisa melakukan setengahnya sebaik dia. Liu Meier, yang telah berdiri di samping Yue Zong, menggigit bibirnya saat dia menatap Luo Qingqing dengan ekspresi rumit. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa di medan perang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Qingqing. Dalam hal pertempuran hidup dan mati, Luo Qingqing benar-benar bisa menghancurkannya dalam satu gerakan. Meskipun Liu Meier juga seorang prajurit ilahi tipe 4, dia mengandalkan bakatnya yang menantang surga dan beberapa sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat itu. Dalam hal bertarung dan membunuh, dia jauh di belakang Luo Qingqing. Oleh karena itu, sementara dia memiliki kekuatan, beberapa prajurit ilahi tipe 3 puncak mungkin dapat menghadapinya. Para prajurit Dino dibantai satu persatu, dan meskipun mereka secara alami tidak takut, di bawah badai deras yang sombong dan ganas yang merupakan Luo Qingqing, banyak dari mereka mulai merasa takut. Ketika para prajurit Dino yang tersisa berhasil mencapai ngarai, mereka dengan cepat mencoba melarikan diri. Yue Zong membunuh 3 prajurit Dino, sementara Luo Qingqing mengejar 4 prajurit dan membunuh mereka tanpa ampun. Sisanya berhasil melarikan diri melalui hutan dan menghilang. Kali ini, penyergapan itu dapat dianggap sebagai keberhasilan besar yang membalikkan keadaan. Yue Zong datang ke salah satu tebing, melihat lusinan mayat prajurit badai, ekspresinya serius. Para prajurit Dino ini benar-benar kekuatan yang harus dilihat. Dari kelompok penyergap, ada Yue Zong dan Luo Qingqing, 2 prajurit ilahi tipe 4, dan 100 prajurit badai lainnya. Kekuatan yang begitu tangguh, bersama dengan keuntungan dari penyergapan, jika melawan pasukan manusia lainnya, itu akan cukup untuk memusnahkan musuh sepenuhnya. Lebih jauh lagi, korban mereka sendiri tidak akan mencapai jumlah yang menakutkan seperti itu. Namun, para prajurit Dino benar-benar bereaksi dengan cara yang telah membuat mereka kehilangan puluhan elit mereka. Pada saat yang sama, kekuatan para prajurit Dino melampaui strategi dan taktik manusia dalam bertarung. Di medan seperti itu, mereka tampaknya tidak mengalami kerugian apapun, sebaliknya, itu lebih seperti kemunduran kecil. Medan yang dapat dimanfaatkan manusia semakin sedikit. Luo Qingqing mendatangi Yue Zong dan menyarankan, kita mampu membunuh begitu banyak prajurit Dino, membayar harga seperti itu sudah dianggap sebagai kemenangan besar bagi kita. Mari kita berpencar. Baiklah, jawab Yue Zong. Salah satu dari Storm 8 Grids, Han Zixuan, seorang wanita cantik dengan aura heroik dan tubuh yang sangat menarik, menunjuk ke kejauhan dan berkata, Yang Mulia, lihat. Yue Zong dan Luo Qingqing datang ke sisinya dan mengikuti jarinya untuk melihat.
Apa yang mereka lihat, sudah cukup untuk membuat dua ahli yang percaya diri dan yakin ini hampir merasa putus asa. Jauh di kejauhan, awan debu dan asap mengepul, saat gerombolan besar binatang mutasi, dinosaurus, dan bentuk kehidupan prasejarah melarikan diri dalam kelompok besar. Di belakang mereka, ada pasukan padat yang seluruhnya terdiri dari prajurit dino. Mereka menunggangi velociraptor mereka, menyerang maju dengan hanya niat membunuh, tombak pertempuran mereka memusnahkan berbagai binatang buas di depan mereka. Di langit, ada lebih dari ratusan pterosaurus, ditunggangi oleh prajurit dino yang memegang busur. Selain pasukan besar itu, ada satu raksasa di tengah pasukan. Itu adalah Triceratops tipe 5 yang seperti gunung. Melihat kekuatan yang begitu mengerikan mendekat, tidak peduli seberapa kuat Yue Zong dan Luo Qingqing, mereka tidak bisa menahan perasaan putus asa. Bahkan tanpa menyebutkan yang lain, ukuran pasukan yang mendekat sudah cukup untuk menyebabkan keputusasaan di hati siapapun. Ada lebih dari puluhan ribu dari mereka, bahkan ahli prajurit ilahi tipe 4 terbaik akan binasa saat menghadapi kekuatan seperti itu. Selain itu, Triceratops tipe 5 sendiri sudah hampir menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Dengan semua upaya dan personel gabungan Storm Valley, mereka tetap tidak akan mampu melukainya sama sekali. Sekuat Yue Zong, jika ia berhadapan dengan binatang mutasi tipe 5 yang tidak terluka, ia kemungkinan akan terbunuh dalam hitungan detik. Luo Qingqing melihat pasukan yang mendekat dengan penampilan udara yang mengintimidasi serta masuknya binatang mutasi tipe 5 dan perlahan berkata, kita hanya bisa mundur. Dalam penyergapan sebelumnya oleh kelompok pelopor, Luo Qingqing harus mengorbankan selusin prajuritnya, mereka adalah prajurit badai elit. Bahkan jika mereka mengaktifkan semua kekuatan mereka untuk melawan pasukan yang mendekat ini, itu hampir tidak akan menimbulkan riak. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dan bagaimana ia bisa menghancurkan musuh-musuhnya, ketika berhadapan dengan kekuatan militer murni, yang ada hanyalah mundur. Yue Zong mengerutkan kening dan mengamati pasukan itu sebelum ia melihat sekelilingnya. Ia tiba-tiba bertanya kepada Luo Qingqing, Luo Qingqing, apakah kau punya bawahan prajurit ilahi tipe 3 dengan kemampuan yang berhubungan dengan es? Dia menunjuk Han Zixuan yang gagah, berani dan berkata, dia adalah salah satunya. Yue Zong sedikit terkejut saat menatapnya. Prajurit ini tampak lebih heroik, bahkan pose dan posturnya tampak sedikit melampaui Luo Qingqing. Yue Zong mengira bahwa dia adalah spesialis pertempuran jarak dekat, bukan ahli pengendalian es. Han Zixuan tampaknya merasakan tatapan Yue Zong, saat dia berbalik untuk menatapnya dengan tatapan dingin. Yue Zong berbicara, 3 hari, aku butuh waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, aku harap kau dapat mencoba yang terbaik untuk menunda kemajuan pasukan besar ini. Luo Qingqing mengerutkan kening dan bertanya, 3 hari. Apa yang kau maksud? Ekspresi dingin melintas di wajah Yue Zong, aku ingin memberi mereka pelajaran yang keras. Tentang konsekuensi mendorong kita manusia terlalu jauh. Luo Qingqing menatapnya sejenak sebelum mendesah, baiklah. Aku akan berjanji padamu. Namun, 3 hari adalah waktu maksimal yang bisa kulakukan. Setelah itu, kapal perang badai harus pergi. Yue Zong menjawab, biarkan aku meminjam Han Zixuan. Baiklah, sampai jumpa. Setelah mendapat persetujuannya, Yue Zong segera membawa Han Zixuan dan Liu Meier bersamanya ke kejauhan. Seorang Storm 8 Grid lainnya, Hai Si, melangkah maju dan bertanya kepada Luo Qingqing, Yang Mulia, tidakkah Anda akan bertanya kepadanya apa yang sedang direncanakannya? Untuk menunda pasukan besar kerajaan Stegosaurus, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Luo Qingqing sudah melihat maksud Yue Zong, tanpa bertanya pun aku sudah tahu. Dia bermaksud menggunakan Sungai Hijau untuk menenggelamkan pasukan dino dengan mengarahkan aliran air. Kemungkinan besar hanya metode seperti itu yang bisa memberikan pukulan telak bagi pasukan mereka. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah membekukan seluruh sungai. Ketika Hai Si mendengarnya, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan, memanfaatkan Sungai Hijau untuk menenggelamkan binatang buas itu, sungguh metode yang bagus. Luo Qingqing menjawab dengan lembut, meskipun itu ide yang bagus, ada terlalu banyak variabel. Binatang mutan yang kuat ada di dalam sungai, hanya membuat tepian di sana saja akan sulit. Pada saat yang sama, untuk mengarahkan aliran air membutuhkan usaha konstruksi dan pekerjaan yang sangat besar. Ini akan menjadi kendala besar lainnya yang harus diatasi dalam menggunakan taktik ini. Hai Si, jangan terlalu berharap.
Kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Luo Qingqing telah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi berbagai masalah tampaknya terlalu mustahil untuk diatasi. Tanpa kepastian keberhasilan, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Haixi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kalau begitu, Yang Mulia, mengapa Anda setuju untuk menghalangi pasukan Stegosaurus selama 3 hari?" Mata Luo Qingqing berkilat dengan pandangan bijak, "Orang-orang lembah badai kita butuh waktu untuk menaiki kapal perang badai. Selain itu, akan dibutuhkan 2 hari lagi untuk mengangkut sumber daya yang diperlukan untuk mendukung banyaknya korban selamat ini. Tidak peduli apapun, kita harus bertahan selama 2 hari lagi, sebaiknya kita pergi dan melakukan lebih banyak hal. Anggap saja ini sebagai balasan atas izin Yue Zong bagi orang-orang kita untuk menaiki kapal perang badai." Saat rombongan itu berlari melewati hutan, Liu Meier menyindir, "Kau berniat menggunakan Sungai Hijau untuk menenggelamkan pasukan dino." Yue Zong tidak bermaksud menyembunyikan apapun, benar sekali. Liu Meier menatap Yue Zong dan segera menyebutkan masalahnya, tidak ada gunanya. Ada terlalu banyak binatang mutan yang kuat di dalamnya, lebih dari 200 dari mereka tinggal di dalamnya. Belum lagi binatang mutan tipe 3. Mustahil untuk membuat bendungan hanya dengan kita. Bahkan jika kita mengorbankan diri kita untuk melakukannya, bagaimana kita akan mengalihkan aliran air? Han Zixuan tidak mengatakan apapun, tetapi matanya bersinar dengan persetujuan. Dia juga tidak mengira bahwa taktik itu akan berhasil. Yue Zong tiba-tiba berkata, "Han Zixuan, apa pendapatmu?" Dia menjawab dengan tenang, "Aku akan mematuhi Yang Mulia, dan mendengarkan perintahmu." Di lembah badai, kata-kata Luo Qingqing adalah hukum, bahkan jika Han Zixuan tidak memahaminya, selama itu adalah perintah Luo Qingqing, dia akan melaksanakannya. "Itu sudah cukup bagiku. Aku punya caraku sendiri." Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh sebelum terus berlari ke arah Sungai Hijau yang besar. Liu Meier cemberut tak berdaya sebelum mengikutinya. Kelompok yang terdiri dari 3 orang itu adalah ahli yang kuat, dan berhasil menyingkirkan binatang mutasi tingkat rendah di sepanjang jalan, akhirnya tiba di depan sungai yang besar dan deras. Dia menemukan bahwa Sungai Hijau sangat berbeda dari yang pernah dilihatnya di bumi. Lebar sungai dari tepi ke tepi sudah lebih dari 100 atau 200 km, seolah-olah orang tidak dapat melihat sisi lainnya. Hanya dengan melihat, dia sudah bisa melihat banyak binatang mutasi tipe 4 yang besar bermain-main dan bersenang-senang di dalam air. Selain binatang-binatang besar ini, beberapa makhluk seperti buaya tipe air juga berenang di dalam air. Dari waktu ke waktu, orang akan melihat binatang mutasi air terlibat dalam pembantaian, menyebabkan gelombang dalam perjuangan mereka. Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika bukan karena kartu truf di tangannya, dia akan memutuskan untuk menyerah. Binatang mutasi sulit dihadapi, melawan yang berbasis air di medan mereka sendiri 10 kali lebih sulit daripada yang di darat. Di Sungai Hijau ini, ada banyak binatang raksasa, bahkan jika semua elit teratas lembah badai datang, akan sama saja dengan bunuh diri untuk melawan monster-monster ini. Liu Meier berdiri di satu sisi dan menatap Yue Zong, tatapannya penuh dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak berani melawannya di permukaan, dia sudah lama memandang rencananya ini dengan jijik. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong menyalurkan teknik pemanggilan binatang jinaknya, dan sebuah kekosongan muncul di udara, sebelum Grini terbang keluar. Melihat kemunculan tiba-tiba binatang itu, Liu Meier dan Han Zixuan tidak bisa tidak menjadi pucat, apa-apaan itu. Lebar sayap Grini sudah lebih dari 100 kali lebar sayap, tubuhnya besar dan tampak seperti binatang mistis, memancarkan tekanan yang kuat. Pada saat yang sama, binatang mutasi yang mengudara mungkin bukan yang terkuat atau paling kokoh dalam pertahanan, tetapi kecepatan mereka tidak dapat disangkal adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Melihat Grini, Liu Meier segera berbalik untuk berlari. Han Zixuan, di sisi lain, menjadi pucat saat dia menyalakan armor badai dan inti tipe 3-nya, mengayunkan tombak pertempurannya untuk melompat ke depan di depan Yue Zong, berteriak keras, "Cepat, lari." "Ini adalah binatang mutasi udara tipe 4, kita bukan tandingannya." Yue Zong menatapnya dengan penuh penghargaan, sebelum berkata, "Tidak perlu takut, itu binatang jinakku." Dia memperhatikan dengan saksama gadis yang ramah dan pemberani namun cantik ini dan merasa iri. Luo Qingqing benar-benar memiliki bawahan yang kuat dan setia. Meskipun Yue Zong memiliki banyak pemuda setia yang rela mati untuknya, mereka semua adalah pria berdarah panas.
Seorang wanita cantik seperti Han Zixuan yang juga ahli dalam bidangnya sendiri jarang ada di antara jajarannya. Mengenai Liu Meier yang cantik, bagi Yue Zong, dia hanyalah pion yang bisa dimanfaatkan. Di saat-saat sulit, dia tidak akan ragu untuk meninggalkannya. Mulut Han Zixuan menganga karena tidak percaya, binatang. Jinakmu, ini adalah binatang mutasi tipe 4, yang terbang tinggi. Mereka sulit ditundukkan, apalagi yang tipe 4. Lembah badai juga memiliki binatang jinak mereka sendiri, tetapi mereka sebagian besar adalah tipe 2 dan di bawahnya, tidak sebanding dengan Grini. Dengan hembusan angin yang kuat, Grini turun dari langit, mendarat di tanah. Tepat di depan tatapan tidak percaya Han Zixuan, ia menundukkan kepalanya ke arah Yue Zong. Yue Zong mengulurkan tangan untuk menepuknya, sebelum berkata, "Aku akan pergi dan mengamati sungai dan medan, tetaplah waspada." Dia mengangguk tanpa suara, sebelum melihatnya terbang ke langit di punggung Grini. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit saat dia berpikir dalam hati, pria ini benar-benar masih memiliki banyak hal untuk ditunjukkan, tidak heran Yang Mulia bersedia berteman dengannya. Seekor binatang mutan udara sulit dihadapi, hanya seorang Grini tipe 4 saja sudah cukup untuk membuat seluruh lembah badai pusing. Jika mereka melawan Yue Zong, mereka harus bersiap melawan binatang perkasa ini, yang akan menguras energi mereka. Siapapun yang berani mencoba melawannya pasti akan binasa. Dia tidak mengerti mengapa Luo Qingqing begitu sopan kepada pria seperti itu, tetapi sekarang, dia akhirnya yakin. Liu Meier juga melangkah keluar dari satu sisi, menatap ke langit, ekspresinya malu. Ini dia, Yue Zong duduk di punggung Grini, melihat ke bawah. Matanya berbinar saat dia mencari tempat yang sempurna untuk buang air, dan mendesak Grini turun. Lokasi itu adalah anak sungai kecil yang mengalir ke Green River, alirannya deras dan lebarnya kurang dari 100 meter. Itu adalah lokasi terbaik untuk membangun bendungan. Dia turun dan mengamati sekelilingnya sebentar, sebelum menyalurkan teknik Summon Tamet Beast-nya lagi. Kali ini, turtle raksasa keluar dari sana. Setelah Yue Zong kembali dari Sea of Mutant Beast, dia telah memberi makan Tamet Beast-nya banyak inti tipe 4, menyebabkan sebagian besar dari mereka mencapai tahap tipe 4. Saat turtle merangkak keluar, ia mengangguk sedikit ke arah Yue Zong, sebelum memasuki air. Saat ia masuk, ia mengayunkan ekornya dan menyebabkan gelombang besar, sebelum berbalik dan menyemburkan udara dingin, segera membekukan bongkahan air yang besar menjadi balok es. Sebagai type 4 mutant beast dengan kekuatan bawaan yang luar biasa, tidak lama kemudian dinding es besar muncul, membentuk-bentuk bendungan yang kasar. Yue Zong duduk di Grini dan dengan cepat membawa kedua wanita itu. Ketika mereka turun dari punggung Grini, Han Zixuan melihat bendungan es yang muncul entah dari mana, matanya penuh dengan keterkejutan, bendungan itu benar-benar sudah jadi. Liu Meier sendiri menatap kura-kura tipe 4 dengan keterkejutan juga. Yue Zong menjawab, "Belum. Ini hanya bentuk kasarnya, detail lainnya perlu kamu perbaiki." Kura-kura baru saja membuat balok-balok besar ini sesuai instruksi Yue Zong, tetapi ada banyak area yang memerlukan penyesuaian yang lebih spesifik dan cermat dengan kemampuan Han Zixuan. Bersamanya, kura-kura dapat dengan cepat membuat lebih banyak balok, dan menghemat energinya. Dimengerti, aku akan menyesuaikannya sekarang. Dia mengangguk dan melesat maju, segera mulai mengerjakan bongkahan es yang besar. Ketika mereka sedang mengerjakan bendungan, seekor Anatosaurus tipe 4 tertarik dan berenang dengan cepat. Di bumi, Anatosaurus dikenal sebagai hewan darat. Namun, Anatosaurus tipe 4 di dunia ini telah berevolusi menjadi amfibi. Sebenarnya, setelah berbagai evolusi, banyak dinosaurus di dunia ini sangat berbeda dari yang ada di bumi. Satu-satunya kesamaan yang tersisa adalah penampilan dan nama mereka. Kebanyakan binatang mutasi tipe 3 lainnya takut pada yang tipe 4, oleh karena itu, aura turtle sudah cukup untuk menakuti kebanyakan yang lain. Namun, binatang mutasi tipe 4 berbeda, masing-masing dari mereka sangat teritorial. Sejak turtle muncul, ia dianggap telah menyusup ke wilayah Anatosaurus tipe 4. Sebagai penguasa, ia tidak akan duduk dan menonton dengan diam. Yue Zong melihatnya berenang mendekat dan memerintahkan, "Sialan. Grini, urus dia." Grini terbang tinggi di atas mereka, dan dengan kepakan sayapnya, badai yang tak terhitung jumlahnya tercipta, sebelum ia melesat jatuh seperti anak panah dengan kecepatan Mach 2, cakarnya terentang ke kepala Anatosaurus tipe 4. Binatang mutasi udara cenderung unggul dalam kecepatan,
dan sementara Anatosaurus tipe 4 memiliki keunggulan dalam kekuatan, ia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap, cakar Greeny menembus kepala binatang besar itu. Greeny kemudian mengepakkan sayapnya dengan marah, menyalurkan kemampuan bawaannya, menyebabkan tornado yang kuat dihasilkan. Ia dengan kuat menarik Anatosaurus tipe 4, menariknya keluar dari air dan ke atas ke langit. Jika ia tidak menggunakan kemampuan bawaannya, ia pasti tidak akan mampu mengangkat binatang seberat itu. Kekuatan hidup Anatosaurus tipe 4 cukup kuat, dan meskipun tengkoraknya telah ditusuk oleh cakar Greeny, ia terus berjuang dan berputar, ekornya yang besar berayun ke atas dalam upaya untuk menamparkan Greeny, namun, perjuangan Anatosaurus tipe 4 sia-sia. Karena bentuk tubuhnya, tidak mungkin ekornya bisa mencapai kepalanya. Dengan tungkai depannya yang pendek, tidak mungkin ia bisa mencakar di atas kepalanya juga. Greeny terus menggunakan kemampuannya untuk mengepakkan sayapnya tinggi ke langit, sebelum melepaskannya. Anatosaurus raksasa itu mulai menukik ke tanah seperti bola meriam, menghantam bumi dan tubuhnya hancur. Dengan mematuk dengan kuat, Greeny mematuk tengkorak Anatosaurus tipe 4, sebelum melahap inti dan daging di dalamnya. Binatang mutasi tipe 4 lainnya di sepanjang sungai melihat ini dan tenggelam kembali ke dalam air. Saat mereka menenggelamkan diri, Greeny juga tidak akan berdaya melawan mereka. Jika ia mencoba, binatang-binatang itu pasti akan menyeretnya ke dalam air. Yue Zong terus menatap waspada ke kejauhan, setelah menemukan bahwa tidak ada gerakan aneh lainnya dari binatang mutasi tipe 4, ia menghela napas lega. Di sisi lain, pasukan Dino Warrior yang tampaknya tak berujung itu menyerang tanpa henti ke arah Storm Valley. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Di ngarai yang sempit, 30 Storm Warrior bersembunyi di dalam rerumputan tinggi, masing-masing memegang senjata elektromagnetik. Mereka melepaskan tembakan ke arah Dino Warrior yang lewat. Diselimuti oleh sinar yang tak terhitung jumlahnya, 2 dari Dino Warrior itu langsung hancur berkeping-keping. Sisanya melompat dari tunggangan mereka, beberapa memanjat sisi tebing, sementara yang lain bersembunyi di balik tempat berlindung. Sejumlah Dino Warrior berkelok-kelok masuk dan keluar dari api, dan dalam beberapa tarikan napas, satu berhasil berlari di depan seorang Storm Warrior, membuka rahangnya yang besar untuk menjepit dengan ganas. Dengan bunyi keras, kepala Storm Warrior wanita itu hancur menjadi 2, dengan darah mengalir keluar dari rahang Dino Warrior itu. Xiao Li, binatang, Storm Warrior lain selain wanita malang itu melihat rekannya terbunuh, dan menjerit kesakitan, mengangkat senjata elektromagnetiknya untuk membidik Dino Warrior. Yang membuatnya ngeri, saat dia mengangkat senjatanya, dia menemukan Dino Warrior di depannya. Dengan satu tebasan, dan kilatan bayangan, kepala prajurit cantik itu berada di cakar Dino orang. Masih ada ekspresi kaget dan takut pada Storm Warrior yang baru saja meninggal, tulang belakangnya masih terhubung ke kepalanya. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengerikan. 4 Dino Warrior lainnya juga menyerbu ke tengah-tengah Storm Warriors, menyebabkan teriakan bergema dalam hitungan detik. Segera, 30 Storm Warriors yang telah ditempatkan untuk mempertahankan pos ini semuanya musnah. Hanya menyisakan satu mayat Dino Warrior yang kepalanya telah hancur oleh senjata elektromagnetik. Sementara yang satunya telah tertembak penuh lubang, jantung dan otaknya telah hilang. Dengan demikian, mengandalkan kemampuan regeneratifnya, hanya dalam waktu singkat, ia mampu kembali ke medan perang. Ketika pos terdepan ini hancur, para prajurit Dino terus menyerbu ke pos berikutnya seperti gelombang pasang. Pasukan mereka banyak, dan tidak ada faksi di wilayah hijau yang dapat menghalangi jalan mereka. Luo Qingqing telah mengatur pasukannya untuk terus menembaki dan menembaki para prajurit Dino. Selain memimpin pasukan elit itu sendiri, unit lainnya telah dikerahkan ke berbagai daerah untuk menghalangi para prajurit Dino, sayangnya, mereka dengan cepat dilenyapkan. Kekuatan tempur para prajurit Dino ini benar-benar terlalu kuat. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 3 puncak, bahkan lebih tinggi daripada ketika Yue Zong pertama kali memasuki dunia kedua. Monster seperti itu dapat dengan mudah menjadi kepala faksi dimanapun di bumi. Namun, di sini, mereka hanyalah prajurit biasa. Dengan pasukan yang begitu menakutkan, meskipun Storm Warriors adalah pemburu dan pejuang yang berpengalaman, tidak mungkin mereka bisa menangkis mereka dalam waktu lama. Sejumlah cahaya putih terang melesat ke langit dalam bentuk sinar, memperlihatkan upaya terakhir yang diambil sebagian besar dari mereka ketika mereka gagal melawan Dino Warrior. Storm Warriors ini tidak lebih lemah dari manusia manapun,
Namun, ketika pasukan Dino berbaris, mereka tidak akan meninggalkan nyawa apapun. Ketika pasukan Dino yang besar menyerbu Green Region, mereka berpisah menjadi 4 unit besar, 3 di antaranya menuju Sun Alliance, Pterosaur Mountain, dan Storm Valley secara terpisah, sementara yang terakhir tetap tinggal untuk memburu faksi pengembara lainnya. Kawanan besar lebah penghisap darah membubung tinggi di langit, menghancurkan desa-desa manusia yang tak terhitung jumlahnya serta kawanan kecil binatang mutasi tingkat rendah. 1 unit Dino Warrior terus berbaris di bawah lebah-lebah ini, terutama untuk membunuh musuh yang mampu menghadapi lebah-lebah itu. Di hutan, lebah penghisap darah memiliki musuh alami, misalnya, kumbang titan mutasi berkulit tebal, kumbang badak mutasi tipe 3, kolibri mutasi, dan berbagai bentuk kehidupan lainnya. Begitu salah satu dari mereka muncul, para prajurit Dino di bawah akan bertindak untuk membantai mereka. Mayoritas prajurit Dino terus menyebar ke berbagai arah, beberapa ahli tipe 5 secara khusus dikerahkan untuk menghadapi binatang mutasi tipe 4 yang tangguh. Dalam keadaan seperti itu, Luo Qingqing dan bawahannya berjuang keras selama 2 hari penuh, berhasil menghadapi 400 prajurit Dino. Sayangnya, di tengah perlawanan, ruang lingkup operasi mereka berkurang setiap hari, sebelum akhirnya dipaksa untuk mengambil pertahanan terakhir di pintu masuk lembah badai. Kematian 400 prajurit dinosaurus telah menyebabkan para petinggi pasukan dinosaurus menaruh perhatian. Di suatu lokasi di wilayah hijau, di dalam rumah batu besar, lebih dari 40 jenderal dinosaurus dari kerajaan Stegosaurus berkumpul. Mereka semua memiliki fisik yang mengesankan dan ditutupi pelat tulang. Mereka adalah jenderal dinosaurus kelas menengah dan berada di alam tipe 5. Komandan mereka semua berteriak dengan cahaya tajam di matanya, dalam 2 hari ini, kami kehilangan 800 bawahan kami, pertama adalah gelombang pelopor, kemudian mereka yang dikirim ke lembah badai. Apa yang terjadi? Kami bahkan kehilangan 2 jenderal dinosaurus. Ketika jenderal dinosaurus kelas menengah lainnya mendengar ini, wajah mereka juga menunjukkan keterkejutan. Karena hubungan mereka dengan Zheng Zhen dan Dao Ge, mereka tahu bahwa hanya ada ahli tipe 4 di antara manusia. Jenderal Dino kelas rendah manapun akan dapat dibandingkan dengan prajurit ilahi tipe 4 manusia, namun dalam waktu 2 hari, mereka telah kehilangan lebih dari 800 bawahan. Itu adalah kerugian yang tak terbayangkan. Salah satu jenderal Dino kelas menengah berkata, saya pikir kita telah meremehkan manusia. Ku Hazan telah kehilangan nyawanya karena dia telah meremehkan manusia ini. Mereka mungkin lemah dan dapat ditampar sampai mati kapan saja, tetapi kecerdasan mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka tahu cara menggunakan jebakan. Karena kelalaian kami bahkan tidak mengirim jenderal Dino kelas menengah, itulah sebabnya kami gagal menekan mereka. Berdasarkan intel yang dikirim Zheng Zhen kepada kami, Ratu Badai Luo Qingqing seharusnya hanya berada di puncak prajurit ilahi tipe 4. Selain itu, dengan peningkatan armor badai mereka, dia dapat mencapai alam tipe 5. Tanpa ada yang menghentikannya, pasukan kita tentu tidak akan mampu melawannya. Jenderal Dino kelas menengah lainnya mengangguk mendengar kata-kata itu. Prajurit ilahi tipe 5 benar-benar bukan lelucon. Seseorang dapat dengan mudah menghabisi ratusan prajurit ilahi tipe 3 biasa. Tanpa jenderal yang tepat untuk menekan karakter seperti itu, mustahil bagi pasukan Dino untuk tidak menderita kerugian. Mata Ku Qinken berkilat berbahaya dan memerintahkan, kalau begitu, Ku Ichimin, Ku Mitsuo, pimpin batalion ketiga, dalam 2 hari ini, aku ingin pertahanan lembah badai dihancurkan. Dimengerti, demi kemuliaan yang mulia, 2 jenderal Dino kelas menengah yang ditunjuk berdiri dan berseru dengan keras. Mengendarai 2 Pterosaurus tipe 3, Ku Ichimin dan Ku Mitsuo dengan cepat tiba di depan batalion ketiga. Tidak lama kemudian, mereka segera melancarkan serangan ke pintu masuk lembah badai. Para prajurit mulai naik ke rantai besi panjang di antara 2 tebing, merangkak seperti semut. Para prajurit badai telah lama bersiap dan memulai serangan mereka sendiri terhadap para prajurit Dino yang berada di rantai. Salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi petir dan guntur. Tubuhnya bersinar dengan bantuan nukleus tipe 3 di belakangnya, dan dia meraih salah satu rantai, yang memungkinkan aliran listrik mengalir melalui rantai tersebut. Dalam teriakan berikutnya, para prajurit Dino mulai terjun ke dasar tebing. Jurang itu sangat dalam, lebih dari 1.300 meter, bahkan dengan kekuatan prajurit ilahi tipe 3 mereka, para prajurit Dino ini akan tetap mati karena jatuh seperti itu.
Prajurit badai lainnya memanfaatkan kemampuannya untuk mengendalikan bilah angin dan menembakkan bilah yang sangat kuat ke arah rantai logam lainnya. Bilah angin itu mengiris, menyebabkan banyak prajurit tidak punya pilihan selain melompat untuk menghindarinya. Saat mereka melompat, mereka dengan cepat terhempas atau tercabik-cabik oleh tornado yang mengamuk di antara tebing. Belasan prajurit lainnya di tunggangan Pterosaurus mereka mencoba terbang tetapi dengan cepat terperangkap dalam tornado, melemparkan mereka ke dasar tebing, tubuh mereka hancur berantakan saat terkena benturan di antara para elit lembah badai, mereka yang memiliki kemampuan lain jumlahnya sedikit. Kebanyakan dari mereka ahli dalam keterampilan yang berhubungan dengan angin. Pada saat yang sama, baju zirah badai membantu meningkatkan kemampuan tersebut. Oleh karena itu, ketika bilah angin yang kuat itu menebas para prajurit dino, banyak dari mereka akan terpotong-potong atau terangkat tinggi ke udara sebelum jatuh ke bawah hingga tewas. Luo Qingqing tidak memberikan perintah untuk memotong rantai besi itu justru karena dia ingin memanfaatkannya untuk menghadapi para prajurit dino. Banyak dari mereka memiliki kemampuan melompat yang kuat, dan mereka mencoba melompati jurang dengan kekuatan murni mereka. Namun, saat mereka terlalu dekat dengan tornado, mereka akan terhempas dan hancur berkeping-keping. Meminjam kekuatan alami tornado dan tebing lembah badai, dalam waktu singkat pertempuran, lebih dari 200 prajurit dino telah terbunuh bahkan tanpa melakukan perlawanan apapun. Ku Ichimin mengerutkan kening saat dia melihat bawahannya dibantai tanpa daya dan memerintahkan, padamkan api. Atas perintahnya, sejumlah prajurit dino yang memegang busur melangkah maju dan menyiapkan busur serta anak panah mereka, menembak ke sisi yang berlawanan. Anak panah tulang yang tajam melesat ke sisi lain tebing seperti bintang jatuh, terbuat dari binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4. Ketajaman mereka tak tertandingi, dan dengan kekuatan prajurit dino yang luar biasa, mereka dapat dengan mudah menembus tank yang bahkan tidak dapat ditembus oleh senapan mesin berat. Jika ada kekurangan dari anak panah tulang, itu adalah bahwa mereka tidak dapat ditembakkan secepat senapan mesin berat. Dengan hujan anak panah, sejumlah prajurit lembah badai terpaku ke tanah. Sebagai tanggapan, sisanya terpaksa bersembunyi di balik perlindungan. Prajurit dino lainnya mengambil kesempatan untuk mencoba memanjat rantai besi lagi. Tidak lama setelah mereka mulai merangkak, prajurit badai kembali mendekati rantai besi, melepaskan kemampuan mereka yang berbeda. Prajurit dino menderita serangan korban lagi, dengan banyak dari mereka jatuh ke dasar tebing. Para pemanah dino warrior mulai melepaskan rentetan anak panah sekali lagi. Di pihak Storm Warriors, ada beberapa dari mereka yang dapat memanfaatkan perisai energi, dan mereka mengangkatnya, didukung oleh nukleus tipe 3. Sebuah perisai besar muncul, menghalangi salvo anak panah. Dilindungi oleh perisai, Storm Warriors dengan cepat keluar dan meluncurkan serangan mereka sekali lagi. Ketika Ku Ichimin melihat ini, ekspresinya berubah gelap. Medan Storm Valley terlalu berbahaya, bahkan lebih sulit untuk dilalui daripada Craigtooth Gorge. Tornado alami membuat mereka sulit untuk melintasinya. Setelah hening sejenak, dia memberi perintah dengan tenang, bangun jembatan tulang. Banyak prajurit dino datang ke tepi tebing, dan dari tubuh mereka, sejumlah paku tulang meledak keluar saat mereka memanjang ke sisi lain. Lebih dari 100 orang dino memiliki tulang yang meledak keluar dari tubuh mereka yang membentang ke sisi lain. Dalam beberapa detik, jembatan tulang terbentuk. Puluhan dari mereka akan berpelukan dan melingkari satu sama lain, membentuk jaring tulang besar. Prajurit dino lainnya dengan cepat memanfaatkan ini untuk berteriak ke sisi lain. Dengan munculnya jembatan tulang, puluhan jenderal dino kelas rendah dengan cepat bangkit, memimpin 400 prajurit dino ke sisi lain, menginjak tulang-tulang yang berisi darah. Pada saat ini, beberapa senjata elektromagnetik yang telah disembunyikan ditembakkan terus-menerus, meledakkan jembatan tulang menjadi berkeping-keping, menghancurkannya. Sama seperti ini, mereka menemukan bahwa lembah badai memiliki banyak senjata dan mekanisme tersembunyi, teknologi kuat yang ditenagai oleh inti binatang mutan. Namun, konsumsinya besar, dan berdasarkan medan lembah badai, begitu senjata-senjata ini digunakan, mereka sulit diperbaiki dan dirawat. Oleh karena itu, mereka berada dalam keadaan yang paling ekstrim sebelum senjata-senjata ini digunakan. Namun, karena sudah pada titik kritis seperti itu, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan hancurnya jembatan tulang massal, bahkan lebih banyak prajurit dino yang tewas. Salah satu jenderal dino kelas rendah sangat malang, gerakannya dibatasi oleh tornado yang kuat. Dia kemudian tertusuk oleh 2 tembakan elektromagnetik,
memaksanya keluar dari jembatan tulang dan dia jatuh terjerembab hingga tewas. Medan perang itu kejam, dan keberuntungan memainkan peran penting. Meskipun Jenderal Dino kelas rendah mungkin memiliki kekuatan yang mirip dengan Yue Zong atau Luo Qingqing, dia tetap mati dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, seorang Jenderal Dino kelas rendah mungkin bisa membunuh Zheng Zhen atau Dao Ge sendirian, tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum dia melihat sisi lain tebing, dia akan mati. Dino General kelas rendah yang tersisa berhasil memimpin beberapa prajurit mereka dengan sukses ke sisi lain. Tepat pada saat ini, dengan ledakan keras, sejumlah bom energi yang ditanam di pintu masuk meledak, saat seberkas cahaya besar melesat ke langit. Dengan ledakan yang terjadi, banyak Dino Warrior, bersama dengan beberapa Dino General tercabik-cabik. Ku Ichimin menyaksikan ini dan menghirup udara dingin. Jika dia yang memimpin serangan frontal, dia mungkin menjadi orang yang akan terbunuh. Sebelum debu mengendap, 2 Dino General kelas rendah dan 20 Dino Warrior melompat keluar dari debu, menyerbu ke tengah-tengah Storm Warriors. 2 Dino General kelas rendah itu sangat buas, menerjang ke kelompok Storm Warriors, dan dengan cepat mencabik-cabik hati dan kepala mereka. Kedua puluh bawahan mereka tidak berbeda, bertindak seperti harimau di antara kawanan domba. Mereka telah menderita sebelumnya karena pertahanan lembah badai, tetapi sekarang, dengan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka, mereka dengan cepat mengalahkan banyak prajurit badai. Saat mereka melepaskan pembantaian, Luo Qingqing menyiapkan tombak pertempurannya, seluruh tubuhnya memancarkan badai yang mengamuk, saat dia muncul di depan salah satu Jenderal Dino kelas rendah dalam sekejap, dan mengirim tusukan ke kepalanya. Jenderal Dino kelas rendah bersiap untuk serangan Luo Qingqing, saat dia melambaikan tangan kanan dan cakar tajamnya, menebas tombak yang datang. Sejumlah bila angin tajam meledak keluar dari tombak pertempuran, merobek cakar kanan Jenderal Dino. Dia meminjam hentakan untuk melompat mundur. Dengan ketukan kaki Luo Qingqing, dia mengejarnya sekali lagi tanpa henti. Dia harus menghadapinya secepat yang dia bisa. Ada banyak ahli di antara pasukan Dino. Jika Luo Qingqing hendak membunuh Jenderal Dino kelas rendah ini segera, akan ada 3 orang lain yang dapat dengan mudah mengejar dan mengalahkannya. Jenderal Dino mengangkat siku kanannya, bilah tulang tajam menghantam tombak perangnya. Ekor kuat Jenderal Dino berayun ke arah Luo Qingqing sebagai tanggapan. Jika dia terkena ekor tajam itu, Luo Qingqing juga akan tertusuk oleh bilah yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi mayat. Dengan lambaian tombak perangnya, Luo Qingqing menghantam bilah tulang itu, menarik tombaknya kembali, sebelum menusukkan ekor Jenderal Dino. Bila angin muncul sekali lagi, mencabik ekornya menjadi hujan darah dan daging. Setelah diblokir, Jenderal Dino kelas rendah lainnya menyusul, sikunya sendiri menghantam wajahnya. Luo Qingqing harus menggunakan tombak perangnya untuk menangkis, dengan kekuatan bila angin, menyebabkan Jenderal Dino yang mencoba mengarahkannya terlempar. Pada saat ini, yang lain yang telah dipaksa mundur sedikit, berlari kembali ke pertempuran untuk melawan Luo Qingqing. Dengan 2 lawan sekarang, Luo Qingqing tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Di sisi lain, 20 Dino Warrior dikepung oleh berbagai Storm 8 Grids dan bawahan mereka. Tepat ketika gelombang pertempuran tampaknya menguntungkan, sebuah adegan mengerikan yang menyebabkan Luo Qingqing dan bawahannya putus asa. Terjadi, lebih dari ratusan Dino Warrior telah sampai ke tepi tebing sekali lagi, tubuh mereka meledak, menciptakan jaring tulang besar yang memanjang melalui jurang. Para Dino Warrior mulai menyeberang, menatap tebing di seberang dengan kilatan buas. Kali ini, Storm Valley telah memadamkan semua cara yang bisa mereka gunakan. Begitu para Dino Warrior berhasil menyeberang, mereka pasti akan dikalahkan. Luo Qingqing menatap mereka, rasa putus asa menguasainya saat dia bersiap berteriak mundur. Ku Ichimin menatap mereka dengan ekspresi gembira, berteriak keras, taklukkan Storm Valley, jarah dan bantai mereka selama 3 hari. Mendengar perintah Ku Ichimin, para prajurit Dino menjadi heboh karena kegembiraan, moral mereka melonjak. Saat Ku Ichimin sedang merayakan, seorang prajurit Dino berlari ke arahnya dengan panik dan berteriak, "Jenderal! Tidak bagus! Air! Ada air deras di sini!" Banjir besar mengalir ke segala arah di Green Region, saat mereka melewati para prajurit Dino itu tenggelam dan tersapu. Itu seperti bencana yang melanda, dan saat air bergolak ke arah Storm Valley, para prajurit Dino yang terjebak di sepanjang jalan juga tersapu. Pada saat yang sama,
ada beberapa binatang mutasi berbasis air yang kuat yang muncul dan menelan beberapa prajurit dino. Ku Ichimin dengan cepat mengendarai Pterosaurusnya dan terbang ke udara. Dengan sekilas pandang, dia bisa melihat badan air besar itu bergerak mendekati posisi mereka. Prajurit dino yang tak terhitung jumlahnya berjuang di bawah air, sebelum ditelan oleh binatang mutasi. Begitu penguasa negeri itu tenggelam, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan binatang mutasi berbasis air dan dengan mudah ditelan. Dia melihat banjir yang datang dan wajahnya berubah. Sial. Cepat, cepat. Semua orang menyerang, masuk ke Storm Valley. Jika mereka tenggelam oleh air, maka seluruh pasukan akan binasa di rahang binatang mutasi air itu atau tersapu ke jurang di bawah. Sementara beberapa mungkin bertahan hidup di Pterosaurus mereka, kerugiannya tidak terbayangkan. Dengan ancaman kematian yang akan segera terjadi, lebih dari 1.000 prajurit dino dengan cepat menyerbu ke tepi tebing, tubuh mereka terbelah saat jaring tulang besar membentang ke sisi lain. Sejumlah besar prajurit dino mulai naik ke jaring tulang dalam perebutan untuk merangkak. Itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, karena yang menunggu mereka jika mereka tetap tinggal adalah banjir. Para prajurit badai di sisi lain juga meningkatkan keganasan pertahanan mereka. Banyak dari mereka mengabaikan semua bentuk bahaya untuk mengaktifkan kemampuan mereka, menghancurkan jaring tulang dan mengirim para prajurit dino ke kematian mereka. Para pemanah dino terus menembakkan panah mereka ke Storm Warriors, menusuk mereka dan memakukan mereka ke tanah. Ratusan Storm Warriors menyerbu dari berbagai titik penyergapan, menghancurkan jaring tulang sebaik mungkin, mengirim para Dino Warrior ke kematian mereka. Dari waktu ke waktu, sejumlah Dino Warrior berhasil melewatinya dan mulai bertempur dengan Storm Warriors. Kedua belah pihak terus bertarung dengan segenap jiwa mereka, dan ada korban setiap detik. Pada saat ini, mata Luo Qingqing memerah karena banyaknya musuh yang terbunuh. Storm Battle Armor membantu mendorong kekuatannya ke alam tipe 5, dan dia bisa menyingkirkan dino general kelas rendah manapun dalam satu pukulan. Dia telah menangkis 6 dino general kelas rendah yang baru saja menyeberang. Namun, di bawah peningkatan Storm Armor, konsumsi stamina dan spiritnya tinggi, dan dia tidak bisa bertahan lama. Di satu sisi, pasukan dino menyerbu dengan gila-gilaan, sementara yang lain terdiri dari para elit lembah badai yang menggunakan semua teknik yang mereka miliki untuk bertahan. Dalam hal kekuatan, prajurit badai tidak sebanding dengan prajurit dino, tetapi dengan bantuan medan lembah badai, itu membantu menyeimbangkan kondisi, menyebabkan kedua belah pihak menjadi seimbang. Pertempuran yang kejam berlanjut untuk waktu yang lama, saat banjir semakin dekat. Pasukan besar prajurit dino akan diselimuti oleh air dan bahkan tidak dapat melakukan perlawanan. Dengan gelombang pasang yang kuat, ribuan prajurit dino yang berkumpul di tepi tebing tersapu oleh banjir, jatuh ke dasar tebing. Di langit, Ku Ichimin menyaksikan banyak prajurit dino berjuang, matanya berkilat kesakitan saat dia mengumumkan dengan getir, batalion ketiga sudah berakhir. Banyak jenderal lainnya juga menunjukkan ekspresi kesakitan dan amarah, mereka hampir berhasil mencapai lembah badai. Kalau saja mereka punya waktu 3 jam lagi, mereka bisa menyerbu dengan sukses. Bahkan jika banjir datang saat itu, mereka akan aman di sisi lain. Jatuh dari perasaan surga ke kedalaman neraka, perubahan besar seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka muntah darah. Sialan, sialan, Ku Ichimin meraung ke langit dengan ketidakberdayaan dan kemarahan. Hidup, kita menang, hidup yang mulia, petik 2 petik 2. Di sisi lain, Storm Warriors yang berlumuran darah melihat banjir menghanyutkan para prajurit dino dan langsung bersorak. Storm Warriors ini tahu kesulitan dalam menangkis para prajurit dino yang secara alami lebih kuat. Bahkan jika mereka berada di atas angin di medan perang, menghadapi serangan tanpa henti mereka tetap sangat menderita. Jika berlarut-larut, mereka pasti akan kalah. Dengan banjir yang menghancurkan semua kemungkinan bala bantuan para prajurit dino, sebagian besar pasukan dino telah terjebak di tepi tebing, sehingga tersapu. Mereka yang berhasil menyeberang, selain 6 yang ditahan oleh Luo Qingqing, hanya ada 40 orang lainnya, dan mereka saat ini terlibat dalam pertempuran dengan Storm Warriors. Namun, bahkan tanpa bala bantuan mereka, 40 prajurit dino itu tetap ganas seperti sebelumnya, mencabik-cabik beberapa Storm Warriors. Di bawah kepemimpinan Storm 8 Grids, dan upaya gabungan lebih dari 100 prajurit, mereka akhirnya berhasil mengalahkan 40 prajurit dino. Setelah membunuh 40 prajurit,
Storm 8 Grids terus memimpin bawahan mereka untuk mengalahkan low-grade Dino General satu persatu. Dengan upaya gabungan mereka, Dino General bertahan hanya selama 10 detik dan kepalanya dihancurkan oleh tusukan tombak dari Luo Qingqing. Para Jenderal Dino yang tersisa meningkatkan keganasan serangan mereka, menewaskan 40 prajurit badai lainnya, sebelum akhirnya dibunuh oleh Luo Qingqing. Hidup yang mulia selalu menang, yang mulia selalu menang. Petik 2 petik 2. Ketika semua prajurit Dino telah disingkirkan, para prajurit badai kembali bersorak keras. Mereka telah melihat sendiri kekuatan mengerikan para prajurit Dino, jika bukan karena Luo Qingqing yang menahan mereka, mereka pasti sudah musnah. Dia benar-benar berhasil. Di tengah sorak-sorai, Luo Qingqing melihat ke arah jurang, mengamati mayat prajurit Dino yang tak terhitung jumlahnya, matanya berkedip dengan ekspresi terkejut. Jika bukan karena banjir yang tiba-tiba ini, lembah badai pasti akan jatuh karena invasi pasukan Dino. Pada saat itu, Luo Qingqing dan bawahannya hanya bisa memilih untuk segera membangun kapal perang badai dan meninggalkan semuanya untuk mundur. Daerah yang kaya akan sumber daya dan pertahanan alam ini kemudian akan jatuh ke tangan ras Dino. Tanpa itu, populasi di kapal perang Storm tidak akan mampu bertahan lama. Haixi melihat sisa-sisa medan perang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dia benar-benar berhasil. Orang yang luar biasa, bagaimana mereka melakukannya? Yue Zong benar-benar telah mengarahkan sejumlah air dari Sungai Hijau dalam 2 hari ini, mengguncang keyakinan Haixi. Dia tidak mengira itu mungkin. Luo Qingqing mengangguk, matanya juga berkilat karena penasaran. Banjir terus mengalir tanpa hambatan di seluruh wilayah hijau, menyebabkan sejumlah prajurit Dino, binatang mutasi, dan dinosaurus terbungkus dan tersapu, mengubah seluruh tempat menjadi wilayah yang terendam. Di perairan, Diplodocus tipe 5 saat ini sedang berenang malas, tampak seperti gunung yang mengambang. Di sampingnya, kura-kura buaya tipe 4, dan di udara, seekor burung hijau mistis dan besar sedang terbang tinggi. Di belakang Diplodocus tipe 5, ada 2 wanita dan seorang pria, tepatnya geng Yue Zong. Yue Zong duduk di atas punggung tipe 5 Gunung Tai dan melihat ke bawah, menemukan banyak prajurit Dino berjuang di dalam air, sementara binatang mutasi berbasis air berenang dan melahap mereka. Di belakang Yue Zong, Liu Meier dan Han Zixuan menatapnya dengan tatapan rumit, hati mereka kacau. Mereka tidak menyangka Yue Zong berhasil mengarahkan aliran air. Awalnya, dengan balok es, air yang terkumpul sedikit. Namun, dengan kekuatan tipe 5 Gunung Tai, Yue Zong dengan paksa menghancurkan bendungan alami Sungai Hijau, yang menyebabkan banjir bencana surga itu. Diplodocus tipe 5 benar-benar senjata yang berbahaya, dengan kemampuan untuk menghancurkan seluruh faksi. Ketika kedua wanita itu melihat Yue Zong memanggil Gunung Tai keluar, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Gunung Tai terus melintasi tanah yang terendam dengan santai. Dari waktu ke waktu, ia akan membuka mulutnya yang besar untuk menarik napas dalam-dalam, menyerap lusinan Dino Warrior ke dalam mulutnya. Dengan bunyi berderak yang kuat, para Dino Warrior yang malang itu akan hancur menjadi daging dan darah. Bahkan kura-kura tipe 4 juga menikmati dirinya sendiri dengan melahap sejumlah Dino Warrior. Di dalam Sungai Hijau, ada banyak binatang mutasi yang ganas, begitu mereka dilepaskan di wilayah hijau, mereka segera menyerang para Dino Warrior. Mereka adalah prajurit ilahi tipe 3, energi mereka mentah dan murni. Bagi binatang mutasi ini, mereka adalah sumber nutrisi yang lezat, dan cara untuk berevolusi. Oleh karena itu, binatang buas itu mengincar para Dino Warrior untuk melahap mereka. Selain manusia Dino itu, banyak binatang mutasi berbasis daratan juga menjadi target bagi binatang mutasi berbasis air. Di dalam air, orang akan melihat berbagai harimau bergigi pedang tipe 2, serigala mengerikan tipe 2, harimau mutasi tipe 2 dan makhluk lain diserang oleh berbagai lobster mutasi, udang mutasi, kepiting mutasi, bahkan piranha mutasi. Para penguasa di darat ini hanya bisa berjuang sia-sia di dalam air, hanya menunjukkan sekitar 10% atau 20% dari kehebatan mereka. Sayangnya, mereka dikonsumsi tanpa daya. Seluruh wilayah hijau telah menjadi semacam tempat berburu, kecuali bahwa kali ini, para pemburu bukanlah ras Dino, tetapi binatang mutasi akuatik, sementara mangsanya adalah yang lainnya, termasuk manusia. Yue Zong memecahkan bendungan Sungai Hijau untuk membanjiri pasukan Dino, tetapi itu juga menyebabkan banyak manusia menderita karena cakupan banjir yang dahsyat.
Saat Yue Zong duduk di atas kepala Gunung Tai, dia melihat ke kejauhan dengan dingin. Dia bisa melihat Triceratops tipe 5 yang sama besarnya di atas air berdiri kokoh juga, berjalan perlahan tapi pasti menuju ke arah kerajaan Stegosaurus. Di atasnya, ada eselon atas yang dikerahkan untuk misi kali ini 36 prajurit ilahi tipe 5. Selain mereka, ada juga ratusan jenderal dino kelas rendah, dan lebih dari 3.000 prajurit dino. Hanya pasukan yang merangkak di Triceratops tipe 5 ini sudah cukup untuk memberikan kerusakan yang menghancurkan pada klan Sein dunia kedua. Di sekitar Triceratops tipe 5, ada ratusan Pterosaurus, masing-masing dari mereka dengan jenderal dino kelas rendah yang menungganginya yang mengawasi sekeliling mereka dengan waspada. Bahkan ada 2 prajurit ilahi tipe 5 lainnya di Pterosaurus mereka sendiri. Rangka Triceratops tipe 5 sangat besar, sehingga banjir hanya mampu mencapai lututnya, tetapi cukup untuk membuatnya sulit bergerak dengan lancar. Beberapa binatang mutasi akuatik tipe 4 berenang mendekati Triceratops tipe 5, menatapnya dengan pandangan liar, tetapi tidak berani bergerak. Kekuatan binatang mutasi tipe 5 terlalu mengerikan, terutama yang sangat besar. Sementara banjir cukup untuk memengaruhi kekuatan tempur mereka, itu tidak cukup untuk menenggelamkan mereka sepenuhnya, sehingga tidak menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa. Mereka terus menatap Triceratops tipe 5 sambil mengitarinya terus-menerus, mencari kesempatan untuk menyerang. Sementara binatang mutasi tipe 5 memiliki kekuatan yang mengerikan, banjir telah sedikit mengurangi kecakapan tempurnya, menyebabkan beberapa binatang mutasi tipe 4 yang berbasis air ini menjadi lebih berani. Jika mereka bisa memakannya, binatang mutasi tipe 4 ini akan mengalami lompatan besar dalam evolusi mereka. Yue Zong menatap Triceratops tipe 5 dan menunjuknya sambil memerintahkan Gunung Tai, bunuh dia. Gunung Tai tipe 5 segera mulai menerjang ke arah Triceratops tipe 5. Berbagai binatang mutasi yang mengelilingi Triceratops tipe 5 dengan cepat melarikan diri, tidak berani terlibat dalam konflik antara 2 raksasa tipe 5. Berbagai Pterosaurus dan prajurit dino mereka dengan cepat menemukan tindakan aneh Gunung Tai. Di bawah pimpinan 2 prajurit ilahi tipe 5 mereka menukik dengan cepat. 2 prajurit ilahi tipe 5 telah menyiapkan busur mereka pada ketegangan maksimum. Dalam sekejap, 2 anak panah tulang tajam ditembakkan ke arah Gunung Tai, menyebabkan 2 lubang berdarah di kepalanya. Serangan mereka cukup untuk menembus bahkan skala baru yang baru saja tumbuh di Gunung Tai. Pada saat yang sama, anak panah itu ditutupi dengan racun yang kuat, yang disebut racun pemusnahan dewa. Begitu terluka, itu akan mempengaruhi kemampuan pemulihan binatang mutasi tipe 5. Bagaimanapun, racun itu dibuat dari berbagai binatang mutasi tipe 5 dengan atribut racun, dan itu sangat mematikan. Di punggung seekor Pterosaurus, banyak jenderal dino kelas rendah juga telah memasang busur mereka, menembakkan anak panah tulang tajam ke arah Gunung Tai. Mayoritas mudah ditangkis oleh sisik baru di tubuh Gunung Tai, namun, beberapa cukup akurat untuk menembus luka Gunung Tai, memperparah lukanya. Gunung Tai menatap ke langit dan meraung marah. Meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menghancurkan seluruh bangunan dengan mudah, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap binatang mutasi udara itu. Kemampuan bawaannya adalah kekuatannya, bukan angin atau es, atau elemen lainnya. Pterosaurus tipe 3, bersama dengan jenderal dino kelas menengah, adalah kombinasi yang kuat, memburu berbagai mangsa. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap binatang mutasi tipe 5 dengan atribut elemen. Bentuk kehidupan cerdas cenderung lebih lemah dalam hal kekuatan dan kemampuan, tetapi kesenjangan kekuatan mereka dapat ditutupi oleh kecerdasan dan kemampuan lainnya. Ini adalah fitur mengerikan dari bentuk kehidupan cerdas. Pada saat ini, tornado yang kuat bertiup lewat, yang merupakan efek dari Greenie di langit yang mengaktifkan kemampuan bawaannya. Dengan angin yang menderu, kecepatan Greenie didorong hingga 2,5 mach, bahkan lebih cepat dari burung api tipe 4. Greenie yang cepat langsung menukik ke bawah pada salah satu Pterosaurus tipe 3 yang membawa prajurit ilahi tipe 5, mengepakkan sayapnya. Bila angin yang kuat melesat keluar, mengiris Pterosaurus tipe 3 menjadi 2, prajurit ilahi tipe 5 hanya bisa jatuh tak berdaya ke tanah. Greenie tidak mengejar prajurit ilahi tipe 5 yang menukik, sebaliknya, mencabik-cabik kawanan Pterosaurus. Setiap kali mematuk, Pterosaurus tipe 3 akan terbunuh, dan prajurit dino di atasnya akan terjun bersama dengan mayatnya. Setelah memakan Nucleus tipe 5, meskipun belum mencapai alam tipe 5,
Greenie telah berevolusi ke tahap di mana ia lebih kuat daripada kebanyakan binatang mutasi tipe 4. Pterosaurus tipe 3 itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Di langit, Pterosaurus jatuh seperti hujan. Pterosaurus yang ditunggangi prajurit ilahi tipe 5 dengan mudah dibunuh oleh Greenie, dan mereka jatuh dari langit. Namun, fisik dari dua jenderal dino kelas menengah benar-benar menyimpang, tidak mati bahkan karena jatuh dari ketinggian seperti itu. Pada saat ini, ekor besar lebih dari 100 ton datang menamparkan ke arah dua jenderal dino kelas menengah. Saat mereka terjun ke dalam air, kecepatan gerakan mereka melambat hingga merangkak. Mengamati ekor yang datang, tubuh mereka memancarkan cahaya kehidupan mereka, mengulurkan tangan mereka untuk mencoba dan memblokir pukulan itu. Ekor gunung Tai tipe 5 berayun ke bawah dengan ganas, langsung menghancurkan cahaya kehidupan, menamparkan keduanya hingga menjadi daging cincang. Kura-kura tipe 4 segera menarik napas dalam-dalam, menghisap kedua mayat itu. Jika mereka berada di daratan biasa, Gunung Tai tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka, karena kecepatannya terlalu lambat. Namun, di dalam air, mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Satu pukulan ekornya saja sudah cukup untuk menghancurkan keduanya. Bagi manusia tipe 5, Jenderal Dino tipe 5 ini tangguh, tetapi dibandingkan dengan binatang mutasi tipe 5, mereka benar-benar lemah. Mata Liu Meier berkilat tidak percaya saat dia berteriak, kedua Jenderal Dino kelas menengah itu baru saja mati seperti itu. Benarkah? Apakah mataku menjadi buta? Han Zishuan terus bergumam dengan setengah gembira dan setengah tidak percaya, itu nyata. Itu nyata, dua Jenderal Dino kelas menengah terbunuh. Mereka mati. Para Jenderal Dino kelas menengah itu adalah eksistensi tipe 5, bahkan Luo Qingqing dengan Storm Armor-nya mungkin tidak dapat menanganinya. Namun, dua dari mereka telah mati begitu saja, menyebabkan Liu Meier dan Han Zishuan benar-benar terkejut. Eksistensi tipe 5 ini adalah tokoh teratas di antara ras Dino dan merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Yue Zong tampaknya tidak mempermasalahkan keterkejutan mereka, saat dia mengeluarkan senjata elektromagnetiknya untuk menembak Triceratops. Sejumlah sinar ditembakkan, meledak di atas tubuh Triceratops, membunuh para prajurit Dino yang berkumpul di atas. Pada saat yang sama, beberapa tembakan berhasil menembus sisik Triceratops, menyebabkan beberapa lubang berdarah. Namun, pemulihan binatang mutasi tipe 5 itu mengerikan, dengan cepat beregenerasi pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Yue Zong terus membunuh para prajurit Dino dengan cara yang tak terkendali sambil menyerap kekuatan hidup mereka melalui jejak dewa dan iblisnya. Menghadapi serangan seperti itu, Triceratops tipe 5 menjadi marah dan cepat berbalik, menginjak tanah yang terendam, dan berlari menuju Gunung Tai. Gunung Tai juga mulai melancarkan serangannya sendiri ke arah Triceratops. Dua raksasa seukuran pulau saling menyerang, getaran dan gerakan menyebabkan air mengepul keluar dalam bentuk gelombang saat dua binatang buas itu semakin dekat satu sama lain. Tepat saat mereka hendak mendekat, Gunung Tai tiba-tiba mengayunkan ekornya yang besar, mengirimkan gelombang besar saat menghantam kepala Triceratops dengan ganas.